Bab 821, Putus Asa. Ledakan, tornado api hitam keunguan tampaknya menghubungkan langit dan bumi saat berputar dengan gila-gilaan. Ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dan melengkung ke titik puncaknya, sementara suhu area menjadi sangat terik pada saat ini. Jika tornado ini mendarat di unik Devil City, tidak ada yang meragukan bahwa seluruh kota akan langsung hancur. Bang! Sayap kelelawar raksasa Little Marten yang berukuran ribuan kaki tiba-tiba mengepak, menciptakan angin kencang. Tornado menyala yang berisi kekuatan penghancur menjerit saat menuju ke sosok ungu dan emas di langit yang jauh. Menabrak, saat tornado menyapu, retakan hitam muncul saat ruang di sekitarnya tampak terbelah, sementara fluktuasi yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa mulai memancar keluar. Hehe, namun, ketika dihadapkan dengan tornado yang menyala-nyala yang menyebabkan banyak orang merasa ketakutan, Ren Yuanzi hanya tertawa kecil. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Dengan genggaman ringan di tangannya, kekuatan Yuan di area tersebut langsung menyatu dengan kecepatan yang menakjubkan, sebelum akhirnya berubah menjadi jari kristal raksasa berukuran beberapa ratus kaki di tangannya. Fluktuasi energi yang mengerikan melilit di sekitar jari raksasa itu. Fluktuasi energi ini tidak murni terdiri dari Yuan Power, mereka juga mengandung kekuatan hidup yang terkonsentrasi, dan di bawah kekuatan hidup ini, mengalir ki kematian yang sangat merusak. Kedua jenis energi menakutkan yang sama sekali berbeda ini menyatu sempurna pada saat ini. Pada fusi mereka, ada jejak samar fluktuasi reinkarnasi yang terpancar. Meskipun potongan rasa reinkarnasi ini sangat samar, mereka memberikan perasaan mengendalikan banyak sekali makhluk hidup di seluruh dunia. Fusi hidup dan mati, menyentuh reinkarnasi, Ren Yuanzi ini telah membebaskan diri dari hidup dan mati, dan telah melangkah ke tahap samsara. Wajah Kilei dan tiga lainnya sedikit terkejut saat mereka menatap jari kristal raksasa di tangan Ren Yuanzi, sementara mata mereka dipenuhi dengan teror yang tebal. Tinju Lindong terkepal erat pada saat ini, sementara kegelisahan yang berat memenuhi hatinya. Hal telah berkembang ke tahap ini, dan sudah benar-benar terlepas dari kendalinya, dan bahkan harapannya. Kekuatan Ren Yuanzi terlalu kuat dibandingkan dengan dirinya yang sekarang. Selanjutnya, meskipun Little Marten telah berubah menjadi bentuk Celestial Demon Marten, dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Ledakan, dengan lambaian lengan bajunya, jari kristal raksasa itu melolong seperti gunung yang muncul ke langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan keras menabrak tornado menyala hitam keunguan. Bang-bang, pada saat tabrakan, seluruh bentangan dunia ini terlihat bergetar hebat. Seluruh kota iblis unik bergetar gemetaran seolah-olah gempa bumi telah tiba. Meskipun kota itu relatif jauh dari pertempuran di langit, beberapa gedung tinggi langsung hancur menjadi bubuk oleh akibatnya. Adegan ini menyebabkan darah para penonton menjadi dingin saat mereka buru-buru mendarat dari langit. Di langit yang jauh, api hitam keunguan tersapu dengan liar. Saat jari kristal raksasa menekannya, tornado api raksasa itu perlahan-lahan runtuh, berubah menjadi hujan api yang jatuh ke bumi. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bukan tandinganku. Jika Anda berada di puncak Anda mungkin bisa melawan saya. Namun, tidak pada kondisimu saat ini. Setelah mematahkan serangan tirani Little Marten dengan jari, Ren Yuanzi tertawa samar. Menempatkan tangannya di belakang punggungnya, sosoknya tampak seperti semut jika dibandingkan dengan Marten kecil yang sangat besar. Namun, aura yang terpancar darinya membuatnya tampak seperti raksasa yang bisa membawa langit. Auranya dengan mudah menekan Little Marten. Kamu baru saja melangkah ke tahap samsara, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah ahli tahap reinkarnasi? Api hitam keunguan yang mengerikan menelan seluruh tubuh Little Marten. Raungannya mirip dengan guntur, bergemuruh saat bergema di seluruh area. Ledakan, mengikuti auman Little Marten, api hitam keunguan yang memenuhi udara tiba-tiba berkumpul bersama, berubah menjadi meteor besar yang menyala, dan menembak secara eksplosif ke arah Ren Yuanzi dari segala arah. Ren Yuanzi mengangkat kepalanya, dan memandang dengan acuh tak acuh pada meteor yang menyala-nyala yang meluncur di cakrawala ke arahnya. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang di depannya langsung hancur. Dalam sekejap, retakan spasial hitam raksasa yang membentang ribuan kaki muncul. Astaga, banyak meteor yang menyala menabrak celah spasial, sebelum suara ledakan bergemuruh dan terdengar dari dalamnya. Gelombang api yang panas menyebar di langit seperti iblis yang menghirup api. Bentrokan pada tingkat ini di langit menyebabkan banyak penonton tercengang.
Kemampuan Ren Yuanzi untuk melambaikan tangannya dan menghancurkan ruang membuat tubuh mereka menggigil. Apakah ini kekuatan seorang ahli kelas atas di dunia? Dunia hidup dan mati. Ren Yuanzi berdiri di udara. Dengan lambaian telapak tangannya, energi besar yang terbentuk dari perpaduan kekuatan hidup dan mati membentang di cakrawala. Itu berubah menjadi penghalang cahaya raksasa selebar puluhan ribu kaki, yang benar-benar menelan tubuh Titanic Little Marten. Bang-bang, energi hitam keunguan yang mengerikan menabrak penghalang energi hitam dan putih. Namun, itu hanya bisa menyebabkan suara keras terdengar, dan sama sekali tidak dapat menembus penghalang. Terbukti, Ren Yuanzi benar-benar mendominasi dalam pertempuran antara keduanya. Tetap diam di sana sebentar, kata Ren Yuanzi dengan senyum tipis. Segera setelah itu, dia menoleh, saat tatapan lembutnya melihat ke arah Lin Dong yang jauh. Satu atau dua talenta muda yang mengerikan akan muncul di Sekte Dao sesekali. Zhou Tong dari dulu adalah salah satunya, dan sekarang ada satu lagi, haha, bagaimanapun, kau bahkan lebih kejam dari Zhou Tong. Anda benar-benar membunuh seluruh kumpulan murid elit dari gerbang Yuan saya. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu terlalu berani, atau terlalu bodoh. Mata Lin Dong agak suram. Dia menatap Little Marten, yang terperangkap di dalam penghalang cahaya hitam dan putih itu, saat tinjunya mengepal erat. Ikuti aku kembali ke gerbang Yuan. Tenang, aku tidak akan mengambil nyawamu. Paling-paling, saya akan menghancurkan kultivasi Anda. Pada saat itu, biarkan Ying Xuanzi membawamu kembali. Ren Yuanzi berkata sambil tersenyum. Master Sekte Ren Yuanzi, bukankah ini terlalu berlebihan? Chen Zhen akhirnya tidak bisa menahan amarah di hatinya, dan membuka mulutnya untuk berteriak. Haha, terlalu banyak. Ren Yuanzi menolak berkomentar dan tertawa. Dia mengabaikan Chen Zhen dan mengulurkan tangannya, menyebabkan ruang di sekitar Lin Dong secara bertahap melengkung dan terdistorsi. Kamu, melihat ini? Wajah Chen Zhen dan tiga lainnya dengan cepat berubah. Segera setelah itu, mereka dengan ganas mengertakkan gigi, dan mereka berempat secara bersamaan meluncurkan serangan mereka, saat Yuan Power yang tak terbatas meledak ke arah Ren Yuanzi. Namun, Ren Yuanzi tidak memperhatikan serangan gabungan mereka. Dengan jentikan biasa dari jarinya, sebuah retakan terbuka di udara di depannya, dan langsung menelan serangan mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang yang tak terlukiskan menyapu, dan mendarat di tubuh mereka. Di bawah badai, pertahanan Chen Zhen dan tiga lainnya langsung hancur. Mereka menyemburkan seteguk darah, saat mereka menembak balik dengan menyedihkan. 4 ahli tahap Profound Life tingkat lanjut. Sebelum Ren Yuanzi, mereka lemas seperti bayi. Mengaum, di samping Lin Dong, Little Flame menghadap ke langit dan meraung. Cahaya hitam meletus, dan dia berubah menjadi harimau hitam raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Energi cahaya hitam yang sangat brutal keluar dari mulutnya, dan meledak ke arah Ren Yuanzi. Oh, suku harimau iblis. Ren Yuanzi sedikit terkejut saat dia melihat ke arah Little Flame yang telah berubah menjadi harimau hitam raksasa. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya saat seberkas cahaya keluar dari ujung jarinya. Little Flame langsung mengalami pukulan berat saat raungan harimau yang menyedihkan bergema. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ren Yuanzi menyeringai saat dia melihat Lin Dong, yang terjebak di ruang yang terdistorsi. Tangannya sekali lagi mengepal dan melambai ke bawah, saat ruang yang terdistorsi dengan cepat mulai runtuh. Energi tak terbatas tampaknya berniat menghancurkan Lin Dong menjadi bubur. Lin Dong menatap Chen Zhen, Little Flame dan sisanya yang muntah darah saat mereka terbang mundur. Garis darah mulai naik di matanya, saat tubuhnya bergetar hebat dan wajahnya berkerut. Bang bang bang, Lin Dong melambaikan tinjunya, Yuan Power dengan gila-gilaan beredar, saat pukulan dengan ganas mendarat di ruang yang terdistorsi, seolah-olah dia mencoba untuk meledakkannya. Kekuatan semut, saat dia melihat adegan ini, Ren Yuanzi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan kasihan, sambil berbicara dengan senyum tipis. Bang bang, tinju Lin Dong dengan gila-gilaan bergemuruh. Di bawah tekanan dari luar angkasa ini, garis-garis berdarah mulai muncul di tubuh aslinya yang sangat tirani. Namun, seolah-olah Lin Dong tidak merasakan sakit ini sama sekali. Matanya merah darah, saat dia mengirim tinju demi tinju yang bergemuruh. Rasa sakit yang hebat menyebabkan telinga Lin Dong berdering secara bertahap, sementara darah segar menetes dari dahinya dan ke matanya, mengubah seluruh dunianya menjadi merah.
Saat seluruh dunia Lindong secara bertahap mulai berubah menjadi merah darah, suara dengungan samar dan aneh mulai terdengar dari dalam tubuhnya. Dalam kedalaman tubuhnya, jimat batu kusam dan kuno mulai samar bergetar pada saat ini. Selanjutnya, sepotong energi aneh diam-diam mulai dilepaskan. Bang! Lindong mengirim tinju lain dengan keras menghantam ruang yang telah terdistorsi sampai menjadi jasmani. Sebuah cahaya cemerlang tiba-tiba melintas di tinjunya. Retakan! Suara jernih tiba-tiba bergema di langit. Murid semua orang tiba-tiba berkontraksi pada saat ini. Tatapan mereka diliputi keterkejutan saat mereka melihat ruang yang terdistorsi. Saat ini, retakan dengan cepat meluas di bawah tinju Lindong. Segel Ren Yuanzi sebenarnya telah dirusak oleh Lindong. Ekspresi terkejut muncul di wajah Simo dan 5 lainnya, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Adapun Ren Yuanzi, yang telah memasang ekspresi tersenyum lembut di wajahnya sejak kemunculannya, matanya perlahan mulai berubah suram pada saat ini. Bab 822, Kekalahan menghancurkan 3 bersaudara. Retak-retak, retakan meluas dengan kecepatan yang menakjubkan pada ruang yang telah terdistorsi sedemikian rupa sehingga telah berubah menjadi jasmani, menyebabkan seluruh ruang tampak seperti kaca yang sedang dihancurkan. Semua orang tercengang melihat tontonan ini. Bahkan mata Ren Yuanzi yang lembut dan tenang berubah pada saat ini. Siapa itu Ren Yuanzi? Seorang ahli tingkat atas di wilayah Suan Timur. Bahkan di seluruh dunia, dia masih memiliki reputasi yang cukup luar biasa. Menurutnya, ahli tahap Profound Life tingkat lanjut seperti Chen Zhen adalah eksistensi yang mirip dengan semut. Ruang yang telah dia ubah menjadi jasmani bahkan tidak akan terguncang sedikitpun oleh ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Apalagi seseorang seperti Lindong, yang hanya pada tahap 8 Yuan Nirvana. Pada levelnya, bahkan jika dia meledak sendiri, dia bahkan tidak akan dapat menyebabkan sedikit getaran pada ruang yang terdistorsi. Namun, pemandangan di depan mereka telah menghancurkan keyakinan kuat semua orang. Tidak ada satu suara pun yang terdengar di seluruh kota. Mata semua orang terbuka lebar, saat mereka menatap linglung pada sosok ramping dan kurus yang melayang di udara. Bang! Retakan yang menutupi ruang jasmani akhirnya hancur secara eksplosif. Mata Lindong merah padam, sementara darah terus-menerus menetes dari tinjunya. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan yang meluap-luap saat dia dengan tegas menatap Ren Yuanzi di kejauhan. Menarik, sepertinya ada sesuatu di tubuhmu. Ren Yuanzi jelas bukan individu biasa, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali akalnya. Mata tajamnya perlahan menyapu tubuh Lindong. Sepertinya dia ingin menatap langsung ke dalam jiwa Lindong. Darah menetes dari seluruh tubuh Lindong. Detik berikutnya, tangannya membentuk segel, sebelum dengan ganas menekan ke tanah. Ledakan, saat Lindong menekan telapak tangannya ke bawah, jejak telapak tangan raksasa segera muncul di bumi di bawah. Detik berikutnya, fluktuasi aneh terpancar keluar. Semua orang mulai melihat hamparan bumi di sekitar telapak tangan dengan cepat berubah menjadi sunyi dengan kecepatan yang mencengangkan. Bom-bom, bumi bergetar, sementara daerah terpencil meningkat secara maniak. Dalam rentang pendek dari selusin napas, seluruh kota telah diselimuti olehnya. Namun, ketika Lindong melihat ini, raungan rendah terdengar dari tenggorokannya saat darah merembes keluar dari kulitnya. Ini jauh dari cukup, darah segar menetes dari tubuh Lindong, sebelum meresap ke bumi. Detik berikutnya, semua orang melihat area permukaan kehancuran yang tak terduga meningkat secara eksplosif lagi. 50 mil, 70 mil, 100 mil. Dalam diameter 100 mil, segudang bentuk kehidupan tampaknya kehilangan kekuatan hidup mereka. Energi tak terbatas mirip dengan banjir gila-gilaan menyembur di bawah permukaan bumi. Akhirnya, mereka dengan keras pecah dari tanah di bawah Lindong, berubah menjadi pilar cahaya besar beberapa ratus kaki yang bergegas ke awan, dan benar-benar membungkus tubuh Lindong di dalamnya. Kitab suci penghancuran besar. Ketika dia melihat tontonan ini, wajah Ren Yuanzi sedikit berkedut, matanya sedikit menyipit saat dia menatap sosok di dalam pilar cahaya. Pada saat ini, kilatan dingin samar tiba-tiba melintas melewati matanya. Orang di depannya mengingatkannya pada orang gila yang membantai jalannya ke gerbang Yuan mereka 100 tahun yang lalu. Zhou Tong dari Sekte Dao. Pertempuran itu telah memberikan pukulan besar bagi prestise gerbang Yuan mereka. Zhou Tong begitu kuat sehingga dia bahkan merasa kagum. Lagi pula, di dalam seluruh gerbang Yuan, bahkan tidak ada satupun penatua yang bisa menandingi dia.
Monstrositas seperti itu telah melampaui semua jenius di gerbang Yuan. Bakat seperti itu bahkan telah menyebabkan niat membunuh muncul di hati Ren Yuanzi. Namun, dia sekarang sekali lagi menemukan rasa yang sama pada tubuh seorang murid muda Sekte Dao. Benar-benar mirip, gumam Ren Yuanzi. Tangan di belakang punggungnya perlahan turun, saat niat membunuh mulai muncul di dalam mata lembut yang dipenuhi dengan perubahan kehidupan. Dia tidak ingin insiden itu terjadi untuk kedua kalinya. Ledakan, di dalam pilar cahaya energi yang megah, sosok itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Semua orang menyaksikan ketika pilar cahaya yang agung tiba-tiba melesat keluar. Membawa fluktuasi yang kuat, itu menabrak Ren Yuanzi dengan kecepatan kilat. Pada usiamu, mampu menguasai Great Desolation Scripture sampai tingkat seperti itu sudah cukup bagus, namun, sangat disayangkan perbedaan antara kamu dan aku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Ren Yuanzi samar-samar tersenyum saat dia melihat adegan ini. Mengulurkan tangannya yang ramping, dia membuat gerakan meraih. Selanjutnya, semua orang melihat pilar cahaya yang megah, yang berisi kekuatan hidup dari segala sesuatu dalam jarak 100 mil, tiba-tiba membeku. Dari kelihatannya, seolah-olah tangan raksasa yang tak terlihat telah menghentikannya dengan kuat. Merusak, suara lembut dan lembut perlahan terdengar dari mulut Ren Yuanzi. Pilar cahaya yang megah langsung hancur secara eksplosif. Cahaya terang dan gemerlap mekar di langit, mirip dengan matahari yang mulia. Pilar cahaya telah hancur dengan satu tangan, dan tubuh Lindong juga mengalami pukulan berat. Dia menyemburkan seteguk darah saat dia menembak ke belakang, tampak sangat menyedihkan. Mengaum, dari jauh, harimau raksasa yang telah diubah Little Flame menjadi bergegas lagi dengan mata merah. Namun, sebelum dia bahkan bisa mencapai radius dalam jarak 100 kaki dari Ren Yuanzi, dia dikirim terbang lagi oleh angin kencang yang tak tertandingi, saat darah segar memercik dari langit seperti hujan. Setelah melihat ini, mata merah darah Lindong berubah beberapa kali lebih merah. Cahaya hijau meledak dari tubuhnya, dan sayap naga hijau muncul dalam sekejap. Dengan kecepatan yang meningkat pesat, dia muncul di atas Ren Yuanzi dalam sekejap. Cahaya hijau berkumpul, membentuk naga cahaya hijau yang berputar di sekitar lengan Lindong, yang dia kirim bergemuruh. Membekukan, Ren Yuanzi samar-samar tertawa saat dia meraih udara dengan tangannya. Tinju naga hijau yang bersinar berisi semua kekuatan Lindong tiba-tiba membeku saat masih 1 kaki jauhnya dari Ren Yuanzi. Bang-bang, mata Lindong merah-merah. Cahaya terang sekali lagi melintas di tinjunya, saat ruang beku di sekitar tubuhnya dihancurkan sekali lagi. Sebuah pukulan bergemuruh keras ke arah kepala Ren Yuanzi. Melihat ikatannya putus sekali lagi, mata Ren Yuanzi akhirnya sedikit tenggelam. Dengan jentikan jarinya, itu mengenai kepalan tangan naga hijau Lindong yang bersinar. Bang! Naga lampu hijau runtuh pada saat tumbukan, saat kekuatan menakutkan menyerbu lengan Lindong. Suara patah tulang segera terdengar, sebelum yang terakhir terbang kembali dengan menyedihkan. Bang-bang, terperangkap dalam dunia hidup dan mati di langit, Marten kecil menatap dengan mata merah darah pada Lindong dan api kecil, yang sedang dipermainkan oleh Ren Yuanzi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, raungan yang dipenuhi dengan kebencian pahit dan kemarahan yang hebat. Ren Yuanzi, kau anjing tua. Gerbang Yuan dan aku tidak akan pernah bisa hidup di bawah langit yang sama. Lindong dan saudara-saudaranya telah sepenuhnya dikalahkan pada saat ini. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka kehilangan begitu menyedihkan. Ren Yuanzi samar-samar mengerutkan alisnya. Dia melirik Little Marten dengan mata acuh tak acuh dan berkata, bukankah gerbang Yuanku dan klan Marten iblis surgawimu sudah menjadi musuh bebuyutan? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tatapannya beralih ke Lindong lagi sebelum dia dengan lembut berbicara, aku semakin tertarik padamu. Sepertinya memang ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Kalau begitu, biarkan aku melihat. Ren Yuanzi mengulurkan telapak tangannya dan membuat gerakan meraih Lindong. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba meledak, mengisap yang terakhir ke tangannya. Kakak Lindong, melihat 3 orang terkunci dalam pertempuran sengit di kejauhan, King Tan mengatupkan giginya dan menggigit bibirnya, sementara air mata terus mengalir di wajahnya. Namun, saat dia bisa bergegas keluar, dia dicengkeram erat oleh Chen Gui. Jangan pergi. Jika Anda pergi, Anda hanya akan menimbulkan masalah bagi saudara Lindong. Chen Gui berkata dengan suara rendah. Ren Yuanzi bukanlah Yuan Chang,
dia adalah seseorang yang sama sekali tidak dapat dilawan oleh orang-orang di level mereka. Yang pertama praktis berada di puncak di wilayah Suan Timur. Adapun mereka, terlepas dari seberapa berbakatnya mereka masih murid. Tubuh King Tan membeku. Segera setelah itu sedikit bergetar. Tangannya yang seperti batu giok mengepal erat, saat kukunya menancap di telapak tangannya, menyebabkan darah menetes ke bawah. Dia awalnya berasumsi bahwa saat ini dia akan dapat membantu Lindong. Namun, beberapa hari yang singkat ini membuatnya sadar betapa tidak berdayanya dia. Chen Gui menyaksikan adegan ini dan menghela nafas pelan. Gemetar King Tan berlanjut untuk beberapa saat, sebelum dia mengangkat wajahnya yang cantik penuh dengan air mata, dan dengan tenang menatap Ren Yuanzi di kejauhan. Ketenangan seperti itu membuat Chen Gui merasa sedikit aneh. Jika sesuatu terjadi pada kakak Lindong, aku akan mendengarkan Tuan dan pergi ke pengadilan hukum kegelapan, sementara Chen Gui merasa tidak nyaman karena ketenangan King Tan, yang terakhir tiba-tiba menyeka air mata dari wajahnya dan dengan lembut menyatakan. Murid Chen Gui berkontraksi, saat perasaan rumit muncul di hatinya. Bergumam pahit, dia berkata, apakah itu sepadan? Dia tahu apa yang dimaksud pengadilan hukum kegelapan. Begitu King Tan masuk, dia mungkin akan menjadi penguasa istana kegelapan di masa depan. Namun, pada saat yang sama, dia tidak akan lagi menjadi murid saudari junior yang lincah itu, tapi ratu yang mengendalikan istana kegelapan. Dia tahu bahwa tuannya selalu berharap King Tan menerima warisannya. Namun, yang terakhir selalu tidak mau. Chen Gui ingat dengan jelas ketika tuannya telah menyebutkan ini sebelumnya. Jawaban tulus King Tan telah membuat tuannya yang selalu tenang dan acuh tak acuh menjadi murka. Kakak Lindong tidak akan menyukaiku menjadi seperti itu. Apakah itu sepadan? Chen Gui sekali lagi bergumam dengan suara sedih. Bang! Kekuatan hisap yang kuat menyeret tubuh Lindong ke arah Ren Yuanzi selangkah demi selangkah. Terlepas dari seberapa keras lampu hijau di tubuhnya berkedip, dia masih tidak dapat menahan kekuatan hisap yang begitu besar. Perbedaan antara dia dan Ren Yuanzi terlalu besar. Saat itu, kami membiarkan Zhou Tong tumbuh, dan gerbang Yuan saya harus membayar harga yang sangat mahal. Saya tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Ren Yuanzi samar-samar tersenyum sambil melihat Lindong, yang beringsut lebih dekat dan lebih dekat. Seberkas cahaya yang terbuat dari perpaduan Life and Death Ki samar-samar terlihat di ujung jarinya. Bang! Namun, tepat saat jari Ren Yuanzi hendak mendorong ke depan, semua orang tiba-tiba merasakan ki yang sangat dingin menyebar ke seluruh area. Ki dingin ini tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa itu sendiri. Ini, murid Ren Yuanzi sedikit berkontraksi, sebelum perlahan memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat seorang wanita muda yang cantik dan langsing melayang dari antara murid-murid sekte Dao di kejauhan. Saat ini, rambut hitam panjangnya telah berubah menjadi biru es dengan kecepatan yang sangat cepat, di bawah tatapan terkejut orang-orang di sekitarnya. Adapun ki dingin yang membuat jantung Ren Yuanzi berdebar sesaat, itu memancar keluar dari tubuhnya. Wanita muda itu melayang di udara, rambut biru esnya mengalir darinya seperti air terjun. Mata yang awalnya cantik dan besar saat ini diwarnai oleh warna biru es itu. Di dahinya, simbol lingkaran berkilau. Busurnya telah diperpanjang sepenuhnya, mirip dengan reinkarnasi, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dipadamkan. Ini adalah segel reinkarnasi. Wajah Ren Yuanzi akhirnya berubah jelek saat ini. Bab 823, Perasaan. Ki dingin yang tiba-tiba muncul meresap ke seluruh tempat. Bahkan udara itu sendiri tampak mengeluarkan suara retakan samar, seolah-olah telah membeku. Lapisan tipis es menutupi setiap bangunan di unik Devil City. Ki dingin tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa seseorang, menyebabkan beberapa orang merasakan hawa dingin naik di dalam tubuh mereka. Itu sangat drastis bahkan sirkulasi kekuatan Yuan mereka telah melambat. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung keheranan saat mereka menatap wanita muda yang tergantung di langit. Rambut panjang biru es yang terakhir menari-nari dengan angin, sementara kepingan salju berkumpul di sekelilingnya, sebelum melayang ke bawah, memberinya penampilan peri salju. Huan, Ying Xiao dan yang lainnya sama-sama heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Ying Huan tiba-tiba mengalami perubahan yang tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Mata Wang Yan mengungkapkan bahwa dia jelas terguncang saat dia bertanya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya ki dingin dari tubuh Ying Huan. Aku tidak tahu,
Ying Xiaoxiao menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar bingung. Jelas, dia tidak tahu tentang identitas reinkarnasi Ying Huan-Huan. Itu adalah, murid-murid ini mungkin tidak dapat mengidentifikasi alasan perubahan yang tidak biasa dari Ying Huan-Huan, tetapi Chen Zhen dan individu berpengalaman lainnya dapat merasakan sesuatu. Sok segera menguasai mereka saat mereka menatap segel di antara alis Ying Huan-Huan. Huan-Huan sebenarnya seorang reinkarnator. Chen Zhen dan 3 lainnya saling bertukar pandang. Segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin. Mereka jelas mengerti apa yang diwakili oleh reinkarnator. Itu berarti bahwa Ying Huan-Huan jelas merupakan ahli tahap reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia adalah seorang ahli pamungkas yang telah melewati kesusahan reinkarnasi. Bahkan Chen Zhen dan 3 lainnya tidak memiliki gagasan pasti tentang betapa menakutkannya seorang ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati masa kesusahan reinkarnasi. Yang mereka tahu hanyalah bahwa bahkan seseorang sekuat Ren Yuanzi hanya berada di panggung samsara. Ini adalah ambang dari tahap reinkarnasi. Namun, itu jauh dari dianggap sebagai ahli tahap reinkarnasi sejati, apalagi ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Seorang ahli yang selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, jelas merupakan eksistensi puncak di dunia bahkan di zaman kuno itu. Seorang reinkarnasi, ekspresi Ren Yuanzi akhirnya berubah total ketika dia melihat segel di antara alis Ying Huan-Huan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba menyembur keluar dari dalam matanya. Pada levelnya, dia jelas menyadari bahwa begitu seorang reinkarnator terbangun, mereka akan dengan cepat memulihkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, Sekte Dao akan memiliki ahli reinkarnasi tambahan. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi malapetaka bagi gerbang Yuan mereka. Ancaman seperti itu bahkan lebih besar dari Lindong dan Little Marten. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada wanita muda yang mengambang di langit. Sepasang mata biru es tanpa emosi menatap Ren Yuanzi di kejauhan dengan sikap dingin. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan embusan udara dingin bersiul. Bahkan ruang itu sendiri membeku dimanapun udara dingin lewat. Retakan, udara dingin melonjak ke depan. Kekuatan hisap besar yang dimaksudkan untuk menyedot Lindong secara paksa segera mengeluarkan suara retak saat membeku. Lindong menatap pemandangan di depannya, baru kemudian dia menggosok darah dari sudut mulutnya. Matanya rumit saat dia melirik Ying Huan-Huan, yang telah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bukan saja dia tidak merasakan kegembiraan, malah ada kecemasan di matanya. Dia jelas menyadari bahwa semakin Ying Huan-Huan menggunakan kemampuan ini, semakin dia akan mengaduk jejak roh reinkarnasi itu. Ini akan mempercepat fusi antara keduanya. Setelah fusi selesai, Ying Huan-Huan akan berhasil dibangunkan. Meskipun dia mungkin menjadi eksistensi puncak di dunia ini, Lindong tidak ingin melihat wanita muda yang biasanya menyenangkan dan menarik menjadi sedingin es dan acuh tak acuh. Para murid Sekte Dao benar-benar menjadi lebih dan lebih mengejutkan. Keadaan pikiran Ren Yuanzi secara bertahap mulai pulih saat dia tertawa samar. Namun, bahkan jika kamu adalah seorang reinkarnator, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini. Mata dingin Ying Huan-Huan menatap Ren Yuanzi. Dengan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, aura dingin yang mencengangkan tiba-tiba muncul dari tempat Ren Yuanzi berada. Tak terhitung ratus kaki es biru besar menembus keluar dari ruang kosong. Setelah itu, mereka menusuk Ren Yuanzi dengan keras dengan kecepatan kilat. Berdengung. Energi hitam putih yang luas dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Ren Yuanzi, berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih yang melindunginya di dalamnya. Bang 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 bang, es menabrak penghalang cahaya. Meskipun mereka menyebabkan penghalang cahaya bergetar terus-menerus, mereka tidak dapat memecahkannya pada akhirnya. Meskipun Ying Huan-Huan adalah seorang reinkarnator, dia belum sepenuhnya terbangun. Dia mungkin bisa melepaskan kekuatan yang sangat mengejutkan dalam waktu singkat, tapi jelas tidak mungkin baginya untuk benar-benar mengalahkan Ren Yuanzi. Bagaimanapun, yang terakhir adalah individu yang menakutkan yang telah mencapai tahap samsara. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu harus mencoba melakukannya hanya setelah kamu benar-benar terbangun. Ren Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan apatis dan tersenyum, sebelum bergumam dalam hatinya, itu jika kamu masih memiliki kesempatan. Bang! Kilatan dingin tiba-tiba muncul dari dalam mata Ren Yuanzi setelah suara di dalam hatinya terdengar. Segera, dia mengepalkan tangannya. Energi luar biasa yang menggabungkan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba melesat keluar,
berubah menjadi segel hitam putih berukuran 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang riak mengerikan yang tak terlukiskan menyebar dengan liar darinya. Segel hidup dan mati. Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya, saat segel hitam dan putih yang sangat besar menyapu, tanpa ampun menabrak Ying Huan-Huan. Bahkan ruang itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh dimanapun segel hitam putih itu lewat. Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya, mata birunya yang dingin melihat segel hitam dan putih yang pecah. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar tubuhnya entah dari mana, dan sosok wanita ilusi samar-samar muncul di kehampaan di belakangnya. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas wajah sosok itu. Namun, seluruh tempat tampaknya telah memasuki musim dingin yang keras ketika dia muncul. Salju mulai turun dengan deras, menyebabkan unik Devil City di bawahnya dengan cepat tertutup oleh lapisan salju putih yang tebal. Sosok perempuan itu tampak mengangkat tangannya. Setelah itu, dia dengan ringan memblokir segel hitam dan putih. Retak-retak, es menyebar dari titik kontak dengan kecepatan yang mencengangkan. Segel hitam dan putih hanya bertahan sesaat, sebelum tertutup es. Kekuatan hidup dan mati yang luas di dalamnya juga terkikis oleh hawa dingin sampai benar-benar menghilang. Ledakan, segel hitam dan putih akhirnya benar-benar hancur. Namun, sosok ilusi di belakang Ying Huan-Huan juga berhamburan ketika segelnya runtuh. Saat sosok itu memudar, hawa dingin di sekitar tubuh Ying Huan-Huan juga melemah secara substansial. Terbukti, saat ini dia masih tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan reinkarnasi sebelumnya. Berapa kali kamu bisa memblokir serangan seperti itu? Ren Yuanzi tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati langsung merobek ruang dan menembak ke arah Ying Huan-Huan. Bang! Mata biru es Ying Huan-Huan menatap sinar cahaya yang menembak ke arahnya. Mereka tiba-tiba berkedip sejenak. Setelah itu, Lindong dengan paksa menahan udara dingin di sekitar punggungnya ke dalam tubuhnya. Huan-Huan, cepat menghindar, murid Lindong dikontrak. Perasaan tidak menyenangkan melonjak di hatinya saat dia buru-buru berteriak. Ying Huan-Huan sepertinya telah mendengar tangisannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan mata biru esnya menatap Lindong. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah sedingin es itu. Bang! Saat senyumnya muncul, sinar cahaya dengan kejam meledak ke tubuhnya. Darah segar berceceran keluar saat ini. Tubuhnya yang halus seperti bunga yang berlumuran darah, pemandangan yang dipenuhi dengan kesedihan. Lindong kosong menyaksikan sosok halus yang dikirim terbang mundur. Matanya hampir pecah, dan sangat merah darah sehingga seolah-olah darah akan merembes keluar darinya. Pada saat berikutnya, dia buru-buru bergegas keluar, dan memeluk pinggang halus sosok cantik itu di udara. Kekuatan besar itu merembes ke dalam tubuhnya, segera menyebabkan beberapa suara retak tulang muncul. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lengan yang memeluk wanita muda itu gemetar tetapi tidak melepaskan cengkeramannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Lindong meraung marah. Dia menundukkan kepalanya dan menatap wanita muda di pelukannya. Warna biru es dengan cepat menghilang dari matanya. Jelas, Ying Huan-Huan mampu menghindari serangan sebelumnya, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya pada akhirnya. Aku bukan lawannya. Ying Huan-Huan menatap wajah marah Lindong. Senyum melankolis muncul di wajah mungilnya yang pucat. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa memaksa ayah untuk menunjukkan dirinya. Saya tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan berakhir dengan memulai perang antara dua sekte kami, tapi, saya tidak ingin melihat Anda mati di tangan mereka. Lagi pula, kalian semua sudah terbiasa dengan keinginanku. Dalam hal ini, izinkan aku untuk bertindak dengan sengaja sekali lagi. Lindong tercengang. Kemarahan di wajahnya membeku pada saat ini. Dia melihat wanita muda yang cantik tersenyum padanya dari pelukannya, karena tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Wanita muda ini, yang dengan marah menegurnya saat pertama kali mereka bertemu, karena dia menyia-nyiakan bakatnya dengan menyerah di Sky Hall untuk bergabung dengan Desolate Hall. Wanita muda ini, yang pernah tinggal sendirian menggunakan hidupnya untuk menghentikan musuh, untuk membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte. Wanita muda ini, yang pernah menganggap sekte sebagai hal yang paling penting. Dia sebenarnya telah mempertaruhkan nyawanya untuk memaksa Ying Xuanzi menunjukkan dirinya, meskipun mengetahui bahwa ini mungkin memulai perang antara dua sekte. Semuanya karena, dia tidak ingin dia mati. Lindong memeluk wanita muda itu dengan erat.
Suaranya serak saat dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah." "Kamu," Ren Yuanzi samar-samar merajut alisnya dan menyaksikan adegan ini. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat ruang di belakang Lindong dan Ying Huan tiba-tiba berubah. Setelah itu, seorang pria berjubah putih abu berjalan keluar dari dalam. Pada saat yang sama, suara yang terakhir, yang samar-samar mengandung kemarahan, juga bergema jauh di langit. "Ren Yuanzi, kamu sudah keterlaluan." Bab 824, Pengumpulan Para Pakar Teratas. Seorang pria berpakaian putih abu melangkah keluar dari air mata spasial di langit dengan beberapa kesuraman dan kemarahan di wajahnya. Tekanan dari Ren Yuanzi, yang telah menutupi seluruh kota, segera menyebar mengikuti penampilannya. Ying Xuanzi, penguasa Sekte Dao telah muncul. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di kota memandang sosok yang muncul di langit. Segera, banyak seruan terdengar. Ada beberapa kegembiraan samar yang hadir. Bentrokan antara individu yang kuat seperti itu adalah pemandangan yang langka untuk dilihat. Salam Master Sekte. Kelompok Chen Zhen serta banyak murid Sekte Dao juga sangat bersukacita saat ini, dan buru-buru berteriak dengan hormat. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa karena Ren Yuanzi sudah turun tangan, jika Ying Xuanzi tidak muncul, tidak ada yang bisa menghentikan yang pertama. "Haha, Ying Xuanzi, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu." Mata Ren Yuanzi sedikit menyipit ketika dia melihat ke arah Ying Xuanzi. Segera setelah itu, dia berbicara dengan senyum tipis. Ying Xuanzi melihat ke arah Ying Huan dan Lindong, yang saling berpelukan. Saat dia melihat luka-luka mereka, tatapan dingin melintas jauh di dalam matanya. Suaranya rendah saat dia menjawab, "Ren Yuanzi, bagaimanapun juga, kamu adalah Master Sekte. Namun, Anda sebenarnya bersedia untuk meninggalkan harga diri Anda di depan begitu banyak orang untuk menyerang murid-murid Sekte Dao saya. Anda benar-benar tidak memperhatikan wajah Anda sendiri." Ren Yuanzi sedikit mengernyit. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Segera setelah itu, dia berkata, "Murid gerbang Yuan saya benar-benar dibantai oleh Lindong dari Sekte Dao. Bukankah tindakannya juga sedikit berlebihan? Kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Apakah menurut Anda kerugian yang diderita Sekte Dao kita selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir tidak signifikan? Semua orang jelas menyadari apa yang dilakukan murid gerbang Yuan Anda selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir. Namun, apakah Sekte Dao kami pernah mengejar masalah ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Dao saya takut untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan gerbang Yuan Anda?" Ying Xuanzi mencibir dan berkata. Asteris terkesiap, terengah-engah muncul di dalam kota setelah suara Ying Xuanzi memudar. Sebagian besar orang di sini menyadari kerugian besar yang diderita Sekte Dao selama beberapa kompetisi sekte besar sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang lewat tidak dapat berdiri diam di samping sekarang karena gerbang Yuan menggunakan ini sebagai alasan. Tatapan gelap melintas di mata Ren Yuanzi saat dia menatap Ying Xuanzi dan perlahan berkata, "Lindong harus pergi ke gerbang Yuanku dan menebus kejahatannya. Gerbang Yuan saya tidak akan membiarkan ini pergi jika Anda bersikeras menghentikan saya." Ada jejak ancaman tambahan dalam suara Ren Yuanzi. Dia memahami Ying Xuanzi dengan cukup baik. Yang terakhir biasanya berhati-hati dan tenang. Oleh karena itu, dia biasanya akan mencoba menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perang sekte. Meskipun dia telah kehilangan murid kesayangannya Zhou Tong saat itu, dia akhirnya menekan permintaan perang di dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, Ren Yuanzi percaya bahwa Ying Xuanzi juga akan memilih untuk mundur dalam masalah ini. Ying Xuanzi dapat dengan jelas mendengar ancaman di balik kata-kata Ren Yuanzi. Segera, rasa dingin yang berbahaya melintas jauh di dalam matanya, saat dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Selanjutnya, dia merasakan tatapan dilemparkan ke arahnya. Matanya melirik ke samping, hanya untuk menemukan bahwa wanita muda di pelukan Lindong dengan lembut menggigit bibirnya dan menatapnya. Ada sorot memohon di matanya. Astaga, Ren Yuanzi tersenyum tipis saat melihat ini. Tangannya meraih melintasi ruang, dan berubah menjadi tangan hitam putih raksasa yang langsung meraih Lindong. Tuan Sekte, kelompok Chen Zhen buru-buru menangis saat ekspresi mereka berubah setelah melihat ini. Mata Ying Xuanzi gelap dan muram. Dia menatap sosok muda dan berdarah itu. Yang terakhir hanya diam-diam memeluk wanita muda itu dalam pelukannya. Tidak ada kata-kata memohon yang diucapkan.
Dia keras kepala seperti batu. Mata cerah wanita muda itu masih menatap tajam ke arah Ying Xuanzi. Namun, darah merah gelap sudah merembes keluar dari bibirnya. Itu menyedihkan namun indah. Asteris mendesah asteris. Desahan lembut akhirnya terdengar di dalam hati Ying Xuanzi. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi tegas. Dia melambaikan lengan bajunya tiba-tiba dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, dan tangan hitam putih raksasa itu langsung hancur. Kamu, mata Ren Yuanzi tenggelam. Saya pernah memberitahu anak kecil ini bahwa selama dia masih menjadi murid Sekte Dao akan menjadi pendukungnya. Jika Anda ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Dao saya akan melawan gerbang Yuan Anda. Ying Xuanzi menatap Ren Yuanzi. Suaranya yang rendah seperti guntur yang menyebabkan langit sedikit bergetar. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi jelek pada saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ying Xuanzi, yang biasanya lebih menyukai perdamaian dan stabilitas, akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Perang antar sekte super jelas sangat menakutkan. Meskipun gerbang Yuan mereka lebih kuat dari Sekte Dao, Ren Yuanzi mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Ying Xuanzi, tindakanmu benar-benar tidak bijaksana. Ren Yuanzi berkata dengan dingin. Sekte Dao saya tidak suka memulai konflik. Saat itu, Zhou Tong dengan ceroboh menyerang gerbang Yuan Anda untuk membunuh. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa saya katakan. Namun kali ini, meskipun Lin Dong membunuh semua murid gerbang Yuan Anda di daerah iblis unik, dia telah melakukannya sesuai aturan. Dia tidak melakukan kesalahan. Jika saya masih mengakomodasi gerbang Yuan Anda, bagaimana saya bisa menjaga hati murid-murid Sekte Dao saya? Mata Ying Xuanzi sedingin es saat dia berkata. Joy melonjak keluar dari mata besar Ying Huan pada saat ini. Dia tahu, sekarang Ying Xuanzi telah mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan Ren Yuanzi tidak akan berani bertindak sembarangan. Wajah Ren Yuanzi berubah-ubah. Dia agak terdiam untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak berani dengan mudah memulai perang sekte. Apalagi sekarang, memang bukan waktunya. Haha, kata-kata Master Sekte Ying memang masuk akal. Masalah yang melibatkan Lin Dong memang terjadi dalam aturan. Gerbang Yuan kita tidak akan lagi mengejar masalah ini. Tawa samar tiba-tiba terdengar di langit sementara wajah Ren Yuanzi berubah. Setelah itu, semua orang melihat ruang di langit menjadi terdistorsi sekali lagi, saat dua sosok perlahan muncul. Salah satu dari dua sosok itu mengenakan jubah hitam. Rambut hitam panjangnya tersebar di belakangnya, dan tangan yang terjulur dari lengan bajunya tampak agak pucat, tetapi wajahnya sangat lembut seperti batu giok. Kedua matanya seperti bintang, dan sepertinya memiliki kekuatan untuk melihat melalui hidup dan mati. Orang di sampingnya mengenakan jubah putih. Kulitnya putih dan dia tampak biasa saja. Namun, matanya mengungkapkan hitam dan putih, tampak seperti jalinan yin dan yang, pemandangan yang penuh dengan misteri. Ketika kedua sosok ini muncul, semua orang dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitar mereka sangat terdistorsi. Jelas, mereka bukan individu biasa. Tian Yuanzi, Di Yuanzi, tiga master besar gerbang Yuan semuanya telah muncul. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di dalam kota pada saat ini. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Pakar puncak di wilayah Suan Timur ini, yang biasanya tidak mungkin ditemukan, sebenarnya telah muncul satu demi satu hari ini. Warna gelap melintas di mata Ying Xuanzi ketika dia melihat dua sosok ini. Bahkan dia merasakan tekanan ketika berhadapan dengan tiga master sekte besar dari gerbang Yuan. Haha, dua master sekte benar-benar dapat melihat gambaran yang lebih besar. Pertarungan antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka. Kami kemungkinan akan kehilangan muka jika kami campur tangan. Petik 2. Setelah dua sosok misterius muncul di langit, ruang di belakang Ying Xuanzi juga menjadi terdistorsi. Seorang tetua berambut putih dan berjanggut putih dengan jubah biru juga tersenyum keluar dari sana. Ini Penatua Agung. Kelompok Chen Zhen segera sangat terkejut ketika dia melihat sesepuh berjubah biru mengungkapkan dirinya. Sukacita yang kaya segera melonjak di mata mereka. Dengan cara ini, kekuatan Sekte Dao mereka telah meningkat secara signifikan. Hantu tua Qian, Anda benar-benar hidup. Ren Yuanzi menatap tetua berjubah biru yang muncul di samping Ying Xuanzi, saat keterkejutan segera melintas di matanya. Tidak kusangka kamu juga selamat dari kesengsaraan hidup dan mati dan maju ke tahap samsara.
Haha, awalnya aku berpikir bahwa aku hanya akan duduk dan mati dengan tenang. Tidak disangka aku hidup, pria tua berjubah biru itu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harus memberi selamat kepada Sekte Dao karena memiliki ahli panggung samsara yang lain. Di langit, sosok berjubah putih, yang matanya seperti yin dan yang, tersenyum tipis dan membungkuk ke arah lelaki tua berjubah biru itu. Ren Yuanzi, masalah tentang Lin Dong akan dikesampingkan. Aturannya seperti itu dan kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa gerbang Yuan kita tidak bisa menerima kekalahan ini. Mata pria berjubah putih itu menoleh ke arah Ren Yuanzi dan tertawa. Ren Yuanzi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Segera setelah itu, dia mengangguk acuh tak acuh. Ying Huan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia menatap Lin Dong dengan gembira. Namun, dia tidak melihat kegembiraan di wajah yang terakhir. Hal ini tidak akan berakhir seperti ini, Lin Dong menunduk. Dia memberi wanita muda di pelukannya senyum paksa saat dia berkata. Di langit, Tian Yuanzi memberi Lin Dong senyuman yang mengandung makna yang lebih dalam. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Little Marten, yang dikendalikan oleh dunia hidup dan mati, dan tersenyum berkata, namun, masalah antara gerbang Yuan saya dan Celestial Demon Marten kemungkinan adalah sesuatu yang harus diketahui dengan jelas oleh Master Sekte Ying dari. Karenanya, Anda harus mengelola orang-orang Anda dengan benar setelah ini. Kegembiraan di wajah Ying Huan membeku sedikit demi sedikit. Dia menatap keganasan yang melonjak ke wajah Lin Dong, dan hatinya sepertinya mulai berkontraksi. Saya minta maaf. Tangan berdarah Lin Dong dengan lembut mengusap wajah sedingin es wanita muda itu. Suaranya serak ketika dia berkata, dia adalah saudaraku, tidak mungkin bagiku untuk hanya berdiri diam di samping. Bab 825, Penarikan dari Sekte. Ying Huan menatap wajah pemuda di depannya yang berlumuran darah. Pada saat ini, yang terakhir memberinya senyum yang agak tak berdaya tetapi penuh tekad. Anda akan mati. Mata Ying Huan dengan cepat berubah menjadi sangat merah. Air mata tanpa sadar jatuh dari mereka saat dia tersedak. Little Marten mengungkapkan identitasnya untuk menyelamatkanku. Aku akan terlalu berdarah dingin jika aku diam saja. Apakah itu jenis Lin Dong yang ingin kalian semua lihat? Lin Dong dengan lembut tersenyum dan berkata, saya tidak mengerti kode persaudaraan antara laki-laki. Jika Anda bersikeras untuk campur tangan, saya akan membuat ayah memukuli Anda hingga pingsan dan membawa Anda kembali. Petik 2. Suara isak tangis wanita muda itu lucu namun biadab. Namun, dia tidak melanjutkan pada akhirnya. Sepertinya dia juga mengerti bahwa dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Akhirnya, mata merah wanita muda itu berisi permohonan saat mereka menatap Lin Dong. Aku hanya ingin kamu hidup. Kalimat pendek ini menyebabkan Lin Dong menghela nafas pelan. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya meminta maaf. Dia dengan lembut menempatkan wanita muda itu dalam pelukannya, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Tian Yuanzi dan yang lainnya di langit saat dia tersenyum, meskipun saya tahu bahwa kekuatan saya saat ini tidak diragukan lagi seperti semut bagi kalian semua, Anda akan harus melangkahi mayatku jika kamu ingin membunuh saudaraku. Lin Dong, Chen Zhen dan yang lainnya buru-buru berteriak ketika mereka mendengar ini. Ying Xiao, Wang Yan dan murid-murid lainnya menggigit bibir mereka. Mereka tidak sedikit pun terkejut dengan keputusan Lin Dong. Namun, tangan mereka yang terkepal erat memperlihatkan gejolak di hati mereka. Lin Dong, gerbang Yuan kita tidak akan mengejar masalah yang terjadi di daerah iblis unik karena Sekte Dao. Kami memang bertindak tidak masuk akal dalam hal itu. Namun, suku Celestial Demon Marten memiliki perseteruan darah sedalam laut dengan gerbang Yuan kami. Sangat dibenarkan bagi kita untuk menyerangnya. Jika Anda terus menimbulkan masalah, kemungkinan bahkan Sekte Dao tidak akan dapat melindungi Anda. Mata hitam dan putih Tian Yuanzi menatap Lin Dong sambil tersenyum tipis. Mengapa kamu perlu mengucapkan kata-kata munafik seperti itu? Anda jelas menyadari bahwa saya memiliki hubungan yang mendalam dengan dia, dan pasti tidak akan tinggal diam. Anda telah lama meramalkan ini. Dengan cara ini, Sekte Dao tidak akan lagi berada di pihak yang benar. Lin Dong mengejek. Tian Yuanzi tersenyum tanpa komitmen. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Ying Xuanzi dan berkata, Tuan Sekte Ying, masalah selanjutnya adalah sesuatu antara gerbang Yuan saya dan suku Celestial Demon Marten. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang campur tangan. Petik 2.
Pada saat itu, jika Anda ingin mengabaikan gambaran besar dan campur tangan secara paksa, gerbang Yuan saya hanya dapat menemani Anda sampai akhir. Ekspresi Ying Xuanzi menjadi agak suram pada saat ini, sementara tetua berpakaian biru di sampingnya juga mengerutkan alisnya dengan erat. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Tian Yuanzi akan secerdik ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia telah mengubah masalahnya sama sekali, dan bahkan telah sepenuhnya menghilangkan sikap lurus dari Sekte Dao. Lindong dan Celestial Demon Marten memiliki hubungan yang dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi yang pertama untuk tidak melakukan apa-apa. Namun, jika Lindong turun tangan, dia pasti akan dibunuh oleh kelompok Tian Yuanzi. Pada saat itu, Sekte Dao mereka masih memiliki murid paling berbakat yang dibunuh oleh gerbang Yuan di depan banyak orang. Dari sudut pandang tertentu, hasilnya tidak berubah. Astaga, harimau hitam raksasa di kejauhan sekali lagi menyerbu. Itu mengeluarkan aura kebrutalan yang mengerikan saat muncul di samping Lindong. Mata harimau merah darah itu dengan tegas menatap kelompok gerbang Yuan. Dari kelihatannya, itu jelas tidak menunjukkan niat untuk mundur. Lindong, kamu saat ini adalah murid dari Sekte Dao. Tindakan Anda tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri. Anda seharusnya tidak melibatkan seluruh sekte Anda karena alasan pribadi. Tian Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan senyum yang bukan senyuman. Lindong mengepalkan tinjunya sedikit. Matanya gelap dan serius, sementara niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Ayah, tolong dia. Ying Huan menyaksikan Lindong dipaksa ke jalan buntu, sementara matanya berubah lebih merah. Namun, dia hanya bisa tanpa daya menoleh dan menatap Ying Xuanzi dengan memohon. Ying Xuanzi mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat mata memohon wanita muda itu, sementara ketidakberdayaan dan rasa sakit yang melintas di matanya sendiri. Bukannya dia tidak ingin campur tangan, tetapi setiap tindakannya melibatkan kehidupan puluhan ribu murid Sekte Dao. Mereka berada di pihak yang benar dalam masalah sebelumnya. Karena itu, dia bisa melangkah maju. Namun, masalahnya sekarang telah dialihkan ke Celestial Demon Marten, dan mereka tidak lagi memiliki alasan untuk campur tangan. Asteris mendesah asteris. Penatua berjubah biru di sampingnya juga menghela nafas pelan. Sepertinya dia juga menyadari rasa sakit di hati Ying Xuanzi. Kadang-kadang, beban yang harus ditanggung oleh seorang master sekte jauh melebihi harapan orang biasa. Orang yang merasakan sakit terbesar atas masalah Zhou Tong saat itu, adalah gurunya, Ying Xuanzi. Namun pada akhirnya, semua yang terakhir bisa lakukan adalah menahan amarah dan niat membunuh di hati untuk gambaran besar saat dia secara paksa menekan teriakan perang di sekte tersebut. Bahkan jika dia akhirnya menarik ketidakpuasan dan kritik dari beberapa murid. Mengapa membuat segalanya begitu sulit? Lindong menyaksikan Ying Huan yang bermata merah ini, saat hatinya sedikit bergetar. Wanita muda itu memiliki harga dirinya, tetapi kebanggaan ini tampaknya telah benar-benar lenyap pada saat ini. Lindong menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda di depan matanya yang agak terkejut. Maaf, kau bisa bertindak dengan sengaja, tapi aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya hindari. Oleh karena itu, tidak apa-apa membiarkan saya menghadapi mereka sendiri. Banyak senior dan junior dari Sekte Dao tidak dapat dikaitkan dengan masalah pribadi saya. Petik 2. Aku berjanji, aku tidak akan mati dengan mudah. Kegelisahan segera terungkap di mata besar Ying Huan setelah mendengar suara lembut di samping telinganya. Setelah itu, dia merasakan tangan Lindong mendarat di belakang lehernya. Rasa sakit dengan cepat menyebar, saat pemandangan di depan matanya mulai gelap. Lindong memeluk wanita muda yang tidak sadarkan diri itu, sambil tersenyum tak berdaya dan pahit. Ada emosi yang tidak jelas di matanya saat dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan di dunia ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dianggap sebagai anggota generasi muda teratas di wilayah Xuan Timur. Namun, dia masih semut jika dibandingkan dengan praktisi yang benar-benar kuat seperti Ren Yuanzi. Hanya beberapa kata santai dari mereka yang mampu memaksa dirinya ke posisi yang paling menyedihkan. Betapa lemahnya, Lindong mengepalkan tangannya erat-erat dan mengejek dirinya sendiri. Namun, api muncul jauh di dalam matanya yang hitam pekat itu. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao juga bergegas dari dekat. Matanya rumit saat dia tiba di samping Lindong. Yang terakhir tersenyum padanya dan dengan lembut menyerahkan wanita muda itu dalam pelukannya. Jaga dia baik-baik, Lindong berkata dengan lembut.
Ying Xiao diam-diam mengangguk. Dia memang mengatakan apapun untuk membujuknya. Ini karena dia tahu itu tidak akan berguna. Aku akan memastikan ayah menyelamatkanmu. Ying Xiao menyatakan dengan suara rendah. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti Ying Xuanzi. Tanggung jawab yang dimiliki yang terakhir jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Ying Xuanzi perlu mempertimbangkan puluhan ribu murid di Sekte Dao, dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya bergantung pada mereka. Untuk ini, jelas tidak mungkin baginya untuk goyah karena keegoisan satu orang, tidak peduli seberapa besar rasa sakit di hatinya. Apa yang saya lakukan hari ini adalah semua pada saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao. Lindong berbalik, mengangkat kepalanya untuk menatap kelompok Ren Yuanzi saat dia menyatakan. Lagi pula, kau adalah anak nakal yang tidak berpengalaman. Sebagai murid Sekte Dao, semua tindakan dan perilaku Anda akan mempengaruhi Sekte Dao. Ren Yuanzi tertawa tipis, bocah, kamu harus menghindari mencoba bertindak berani. Mata Lindong sangat dingin. Segera, dia berbalik dan berlutut di udara di depan Ying Xuanzi, saat banyak pasang mata memandang. Setelah itu, dia memberi hormat kepada muridnya. Terima kasih banyak kepada Master Sekte dan Kepala Aula atas ajaran Anda selama setahun terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Lindong, akan secara sukarela meninggalkan Sekte Dao. Semua yang saya lakukan tidak akan lagi ada hubungannya dengan Sekte Dao. Suara dalam Lindong bergema di langit, menyebabkan seluruh kota menjadi benar-benar sunyi. Semua orang sedikit terguncang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda samar mendidih. Ying Xiao, Wang Yan dan banyak murid Sekte Dao juga tercengang saat mereka melihat Lindong yang berlutut. Segera, kepahitan yang luar biasa melonjak ke dalam hati mereka. Ying Xuanzi mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Dia menatap pemuda itu, yang dengan hormat berlutut di langit, saat tubuhnya sedikit gemetar. Adegan ini sangat akrab. 100 tahun yang lalu, ketika orang bernama Zhou Tong telah menyerbu ke gerbang Yuan sendirian, yang terakhir juga berlutut ke arah Sekte Dao yang jauh di langit di luar gerbang Yuan untuk berterima kasih kepada Ying Xuanzi atas semua yang telah dia lakukan sebagai gurunya. Sejumlah kecil warna merah muncul dari dalam mata Ying Xuanzi. Namun, tepat saat dia akan melangkah maju, sebuah tangan tua mendarat di bahunya. Dia menoleh, dan melihat sesepuh berjubah biru dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Lindong, apa yang kamu lakukan? Anda adalah murid Desolate Hall saya. Anda benar-benar berani mundur dari sekte tanpa izin saya. Wajah Chen Zhen samar-samar menjadi sedikit bengkok pada saat ini. Dia sepertinya ingin menyerang, tetapi ditangkap dengan paksa oleh Qilei. Paman bela diri Chen Zhen, tolong bantu saya meminta maaf kepada paman bela diri Wu Dao. Lindong mungkin tidak akan bisa membalas kebaikannya. Lindong juga dengan hormat membungkuk ke arah Chen Zhen. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri. Tanpa basa-basi lagi, merah dengan cepat membanjiri matanya. Lakukan, suara rendah dan dingin tiba-tiba muncul dari mulutnya. Pada saat berikutnya, dia dan Little Flame telah berubah menjadi dua sosok cahaya yang langsung melesat ke arah tirai cahaya hitam putih yang menahan Little Marten. Bab 826, Perjuangan Putus Asa. Desir, Lindong dan Little Flame langsung berubah menjadi dua kilatan cahaya. Kecepatan mereka meningkat hingga batas saat mereka bergegas menuju dunia hidup dan mati yang telah menjebak Little Marten. Mereka jelas mengerti bahwa mereka hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup hari ini jika mereka berhasil menyelamatkan Little Marten dari dalam. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, kesenjangan antara mereka dan kelompok Tian Yuanzi terlalu besar. Benar-benar anak nakal yang tidak tahu batasnya, Tian Yuanzi tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, ekspresi tanpa ampun melintas jauh di dalam matanya. Bang! Ren Yuanzi juga tertawa. Karena bocah ini telah secara sukarela mundur dari Sekte Dao, sepertinya aku tidak perlu lagi memberikan wajah apapun kepada Sekte Dao. Ren Yuanzi mengulurkan tangannya yang ramping setelah kata-katanya memudar, dan energi hitam putih yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dan mati tersapu. Itu berubah menjadi jari energi raksasa yang menembus udara dan menekan kedua sosok itu. Bang-bang! Ruang itu sendiri benar-benar hancur saat jari raksasa itu ditekan ke bawah. Kekuatan seperti itu menyebabkan semua orang di kota merasa kulit kepala mereka mati rasa.
Ini bukan pertempuran orang-orang di level yang sama. Jari yang ringan merobek ruang dan tiba. Ini dengan cepat menyelimuti duo Lindong. Kekuatan yang luas dan perkasa darinya menyebabkan banyak orang merasa ketakutan. Kakak, pergi dan selamatkan saudara kedua. Harimau hitam raksasa yang telah diubah Little Flame menjadi raungan yang dalam. Tanpa menunggu jawaban Lindong, itu berbalik dan menyerang langsung ke jari raksasa itu. Pada saat ini, jelas bahwa seseorang harus memblokir serangan itu. Kalau tidak, tak satu pun dari mereka akan bisa mendekati dunia hidup dan mati. Mengaum, sosok Little Flame melesat saat dia tiba-tiba meraung ke langit. Mata harimaunya berwarna merah darah, sementara cahaya hitam mengerikan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tato cahaya aneh berkeliaran di permukaan tubuhnya. Bang-bang, dengan berkeliarannya tato cahaya, banyak lubang berdarah mulai terbelah di tubuh Little Flame, saat gelombang demi gelombang darah segar panas keluar dari mereka. Pengorbanan garis darah, jiwa leluhur iblis surgawi. Darah segar menyembur keluar, akhirnya, dengan cepat diaglomerasi dengan cahaya hitam. Semua orang menyaksikan saat ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Seekor harimau hitam buram yang berukuran ratusan kaki melangkah keluar. Dengan munculnya harimau cahaya hitam ini, aura prasejarah melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, seolah-olah seseorang kembali ke era prasejarah. Tubuh Little Flame dengan cepat layu mengikuti kemunculan harimau cahaya hitam ini. Jelas, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk melepaskan gerakan ini. Harimau cahaya hitam berdiri di langit. Mata harimaunya tampaknya memiliki kecerdasan saat mereka melihat jari ringan yang menembus udara ke arahnya. Akhirnya, tubuhnya yang besar berubah menjadi sambaran petir hitam. Itu disertai dengan aura prasejarah yang kaya karena secara langsung bertabrakan dengan ledakan di jari yang ringan di depan banyak pasang mata. Bang! Riak energi yang luas dan menakutkan menyapu langit dengan liar. Tubuh Little Flame melesat ke belakang, saat darah segar mengalir deras dari tubuhnya, memberikan penampilan yang sangat menyedihkan. Meskipun Little Flame telah mengalami cedera serius, dia masih berhasil memblokir jari raksasa itu. Meskipun itu adalah serangan biasa dari Ren Yuanzi, Little Flame perlu mempertaruhkan nyawanya untuk memblokirnya. Api kecil. Lindong melirik api kecil yang sangat menyedihkan, yang berlumuran darah segar, karena kedua tangannya mengepal erat. Kemarahan dan niat membunuh melonjak di matanya. Namun, tubuhnya tidak berhenti. Sebaliknya, itu mendekati dunia hidup dan mati dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Haha, untuk benar-benar memblokir seranganku. Kamu benar-benar layak menjadi harimau iblis surgawi. Ren Yuanzi tertawa samar. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke Lindong di kejauhan saat dia mengejek, bahkan Celestial Demon Marten tidak dapat merusak dunia hidup dan matiku ini. Apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu mendekatinya? Ren Yuanzi tidak menyerang lagi. Dunia hidup dan mati itu berisi kekuatan hidup dan mati. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh Lindong, seorang ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Ada perbedaan kualitas di antara keduanya. Jika Lindong terkena riak kekuatan hidup dan mati, bahkan roh Yuannya akan langsung berubah menjadi abu. Lindong tidak menjawab, matanya merah padam, saat dia mengepalkan kedua tinjunya. Majestic Yuan Power tersapu, dan formasi cahaya misterius muncul di depannya dengan kecepatan yang mengejutkan, sebelum dengan cepat berkembang. Greg, Lindong tidak ragu-ragu ketika formasi cahaya muncul. Beberapa mulut darah esensi yang mengandung Yuan Power murni langsung diludahkan ke formasi cahaya. Sinar cahaya cemerlang langsung meletus dari formasi cahaya, karena tiba-tiba mulai berputar di bawah kendali Lindong. Bas-bas, banyak simbol cahaya dengan cepat meluas dari formasi saat berputar. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari tengah formasi dan menabrak dunia hidup dan mati. Cici, suara mendesis meletus ketika sinar cahaya ditembakkan. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat bahwa tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan hidup dan mati mulai menunjukkan tanda-tanda kecil menghilang dimanapun sinar cahaya itu mendarat. Oh, ekspresi mengejek Ren Yuanzi yang semula berubah sedikit pada saat ini. Segera, matanya menatap tajam pada formasi yang berputar saat dia bergumam, energi apa ini? Untuk berpikir bahwa itu benar-benar mampu mengikis kekuatan hidup dan mati. Greg, seteguk darah esensi lain dimuntahkan dari mulut Lindong seolah-olah itu gratis. Ekspresinya juga dengan cepat menjadi pucat, sementara auranya menjadi sangat lelah.
Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki kemampuan penguraian formasi alam semesta kuno, itu hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan Ren Yuanzi. Marten kecil, hancurkan. Lindong tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghancurkan dunia hidup dan mati ini. Namun, dia tidak perlu menghancurkannya, tetapi sedikit mengguncang fondasinya untuk Little Marten. Kekuatan dekomposisi mengalir ke dunia hidup dan mati. Pada saat yang sama, beberapa riak muncul di tirai tipis. Jelas, itu menjadi sangat tidak stabil. Mengaum. Pada saat ini, Little Marten tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menusuk dari dalamnya. Energi hitam keunguan berkumpul secara gila-gilaan, dan langsung berubah menjadi cakar besar 1000 kaki yang dengan kejam menghantam dunia hidup dan mati. Bang bang bang, riak liar dan keras menyebar tak terkendali, saat suara ledakan yang dalam dengan cepat dipancarkan dari tirai tipis. Setelah itu, semua orang melihat dunia hidup dan mati yang sangat besar akhirnya mulai runtuh. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak di tengah serangkaian suara, retak. Bang, dunia kehidupan dan kematian telah meledak, dan makhluk besar yang terperangkap di dalamnya tiba-tiba melebarkan sayap kelelawarnya yang besar yang tampaknya menutupi matahari. Cahaya hitam keunguan melesat keluar dan membungkus dua individu di dalamnya. Mata berdarah Little Marten menatap dua sosok yang sangat menyedihkan dan berdarah dengan aura yang sangat layu, saat kebrutalan dan kegilaan yang mengerikan menyembur keluar dari mata raksasanya. Ini adalah pertama kalinya ketiga bersaudara itu dipaksa dalam keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Selain itu, seseorang yang sebangga dia sebenarnya harus bergantung pada Lindong dan Little Flame yang jauh lebih lemah untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Little Marten dengan lembut menempatkan mereka berdua di belakangnya. Setelah itu, matanya yang berdarah itu melihat ke arah trio Tian Yuanzi. Segera setelah itu, raungan menusuk yang berisi kebencian pahit bergema di langit. Tanda leluhur, nyalakan, gemuruh. Saat raungan Little Marten terdengar, banyak simbol rumit tiba-tiba muncul dan berkedip-kedip di sayap kelelawarnya. Simbol-simbol ini tampaknya telah dibentuk oleh garis keturunan, dan mereka samar-samar mengeluarkan gelombang yang samar namun kuat. Cici, cahaya merah tiba-tiba muncul di sayap kelelawar Little Marten. Setelah itu, simbol-simbol samar itu mulai menghilang satu demi satu. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi darah dan mengalir ke tubuh Little Marten. Mengaum, dengan hilangnya simbol-simbol ini, tubuh Little Marten yang berukuran beberapa ribu kaki sebenarnya mulai membengkak liar pada saat ini. Bayangannya praktis menutupi seluruh kota iblis unik. Pada saat yang sama, aura Little Marten juga melonjak gila-gilaan. Dalam waktu 10 napas pendek, itu telah mencapai tingkat ekstrim di mata trio Tian Yuanzi sebagai ekspresi mereka tenggelam sedikit. Pada saat ini, kekuatan Little Marten telah pulih ke kondisi puncaknya dengan menyalakan tanda leluhur. Anjing tua dari gerbang Yuan. Hari ini, kakek Marten akan melumpuhkan setidaknya salah satu dari kalian bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku ini. Ketika aura Little Marten melonjak ke tingkat yang menakutkan ini, raungan kejam sekali lagi mengguncang dan bergema di seluruh negeri. Bab 827, Teleportasi. Bayangan besar menutupi seluruh kota iblis unik. Semua orang memasang wajah terkejut saat mereka melihat makhluk raksasa di langit. Celestial Demon Marten memang memenuhi reputasinya. Tubuhnya yang menakutkan benar-benar tampak seolah-olah bisa melahap matahari dan bulan. Terlebih lagi, semua orang bisa merasakan bahwa aura Little Marten jelas menjadi semakin kuat saat tubuhnya membengkak. Faktanya, dia tidak lagi lebih lemah dari salah satu dari 3 master sekte besar gerbang Yuan. Menyalakan tanda leluhur, ini adalah teknik klan Celestial Demon Marten untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang. Meskipun dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya untuk sementara dengan menggunakan metode ini, kemungkinan dia akan menderita luka yang cukup parah setelahnya. Penatua berjubah biru melihat bayangan hitam besar di langit. Matanya terfokus saat dia dengan lembut menjelaskan. Namun, bahkan jika dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, masih tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Trio Tian Yuanzi adalah ahli yang telah melangkah ke tahap samsara. Ying Xuanzi tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia mendengar kata-kata tetua berjubah biru itu. Ekspresi di matanya sangat rumit. Energi hitam keunguan praktis berubah menjadi lapisan awan tebal di langit. Awan melayang di sekitar Little Marten, menutupi tubuhnya yang besar hingga hanya terlihat samar-samar.
Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh salah satu dari kami bahkan setelah menyalakan tanda leluhurmu. Tian Yuanzi memandangi awan hitam keunguan yang menembus langit, saat ekspresi muram berkumpul di matanya. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku hanya harus mencoba. Suara tajam Little Marten bergemuruh dari langit. Detik berikutnya, awan bergerak dan berubah menjadi bulan sabit hitam keunguan setinggi 1000 kaki. Bulan sabit menggantung di langit saat fluktuasi menakutkan menyebar, menyebabkan ketakutan lahir di hati seseorang. Bulan setan, cakar hitam keunguan raksasa menembus lapisan awan dan meraih bulan sabit. Tanpa jeda, tiba-tiba mengayunkan bulan sabit ke bawah. Yang terakhir merobek ruang dan meretas dengan marah ke arah trio Ren Yuanzi. Bang! Bulan sabit bersiul melintasi cakrawala. Meskipun jaraknya beberapa ribu kaki, retakan yang sangat besar telah muncul di dalam unik Devil City. Memikirkan bahwa kekuatan bulan yang berputar ini sebenarnya sangat menakutkan. Ren Yuanzi mendengus lembut dan dingin saat dia melihat adegan ini. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan hidup dan mati melesat keluar, dan langsung berubah menjadi piringan hitam dan putih besar di langit. Hitam dan putih hidup berdampingan pada dis, muncul seperti yin dan yang. Saat cakram hidup dan mati terbentuk, bulan dengan ganasnya tiba. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak satu sama lain seperti meteorit. Ledakan, suara keras bergema di langit di atas. Setelah itu, semua orang melihat fluktuasi energi besar 1000 kaki menyapu langit seperti gelombang banjir. Pada saat itu, seluruh langit telah runtuh, karena banyak retakan hitam besar muncul berturut-turut seperti mulut besar iblis. Dis hidup dan mati ditembak mundur karena dampaknya, sementara Ren Yuanzi juga terkena serangan balik, dan sebenarnya dipaksa mundur 2 langkah. Segera, matanya menjadi sedikit gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di piringan hidup dan mati yang telah terbang mundur. Setelah itu, tubuhnya tampak menyatu dengan dis, berubah menjadi kilatan cahaya hitam putih yang sekali lagi bergegas menuju Little Marten di langit. Bum bum bum, fluktuasi yang menakutkan terus beriak di langit. Bulan berputar yang sangat besar terus menyerang Ren Yuanzi. Di atas serangan ini, beberapa fluktuasi juga menyapu ke arah duo Tian Yuanzi. Dari kelihatannya, Little Marten bermaksud untuk menghadapi mereka bertiga sendirian. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Tian Yuanzi dan Di Yuanzi saling bertukar pandang. Segera, kilatan dingin melintas di kedua mata mereka. Dengan tawa dingin, mereka bergegas keluar pada saat yang sama, sebelum akhirnya menyerbu ke medan pertempuran di langit. Gemuruh. Dengan tambahan duo Tian Yuanzi, awan hitam keunguan di langit itu mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Sedikit demi sedikit, tubuh besar Little Marten juga mulai dipaksa mundur. Jelas, meskipun kekuatannya telah pulih sejenak, Little Marten masih kesulitan melawan ketiganya sendirian. Dia sebenarnya melawan 3 master sekte besar gerbang Yuan sendirian. Ling Qingzu menyaksikan pertempuran besar yang menggetarkan di langit dari sebuah gedung yang jauh. Wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh tanpa sadar sedikit terpengaruh. Rentetan kejadian hari ini bahkan membuatnya kesulitan untuk tetap tenang. The Celestial Demon Marten benar-benar sesuai dengan namanya sebagai salah satu klan tingkat penguasa di dunia binatang iblis. Wanita cantik di samping Ling Qingzu mengangguk dengan cara yang agak terkejut. Segera setelah itu, dia berkomentar, jika itu adalah pertandingan 1 lawan 1, dia mungkin tidak akan takut pada 3 master sekte gerbang Yuan. Namun, mengambil mereka bertiga saja benar-benar mendorongnya. Bagaimanapun, kemungkinan masalah ini akan menyebabkan seluruh wilayah Suan Timur menjadi gempar setelah menyebar. Orang kecil bernama Lindong itu benar-benar bukan orang suci yang berbudi luhur. Dia hanya memiliki kekuatan tahap 8 Yuan Nirvana, namun dia sebenarnya mampu mengaduk badai seperti itu. Namun, gerbang Yuan kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskannya karena ini. Petik 2. Di sampingnya, Surou tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya sedikit merah. Setelah beberapa keraguan, dia tiba-tiba berkata, kakak Lindong tidak akan mati di tempat ini. Meskipun dia jelas menyadari bahaya seperti apa yang dialami Lindong saat ini, dia masih dengan keras kepala percaya bahwa orang ini, yang terus-menerus menciptakan keajaiban, tidak akan mudah mati di tangan gerbang Yuan. Ling Qingzu menatap wajah keras kepala Surou yang bermata merah. Beberapa saat kemudian, sebuah senyuman,
yang bisa menyihir siapapun, terungkap di balik kerudungnya, saat dia juga sedikit mengangguk. Dia sangat ambisius. Sebelum dia mencapai tujuannya, kemungkinan tidak ada yang bisa membunuhnya. Kamu berdua, wanita cantik itu agak tidak berdaya ketika dia melihat kedua wanita ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Lin Dong kali ini bukan orang biasa. Mereka adalah 3 master sekte besar Gerbang Yuan. Ini adalah ahli tingkat puncak asli di wilayah Suan Timur. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan trio Tian Yuanzi, mengapa dia masih melakukan ini. Ying Xuanzi bergumam ketika dia melihat Little Marten perlahan dikalahkan di langit. Penatua berjubah biru sedikit mengernyit. Matanya perlahan menyapu ke arah awan hitam keunguan yang menyelimuti langit. Sesaat kemudian, pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Dia menatap tajam ke tempat tertentu di belakang Little Marten. Lapisan awan hitam keunguan ditangguhkan di tempat itu. Namun, ada fluktuasi samar dan misterius yang dipancarkan dari lapisan awan ini. Dia tidak berniat untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan kelompok Tian Yuanzi. Mata tetua berjubah biru itu berkedip. Dia tiba-tiba berkomentar, dia sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Mata Ying Xuanzi juga fokus saat mendengar ini. Dia juga memperhatikan gugusan awan hitam keunguan yang tidak mencolok. Segera setelah itu, tinjunya tiba-tiba mengencang. Itu adalah fluktuasi teleportasi. Dia berniat pergi dengan Lin Dong dan Little Flame. Ya, jika dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin benar-benar bisa membunuh salah satu dari 3 penguasa besar Gerbang Yuan. Namun, Lin Dong dan Little Flame juga akan kesulitan lolos dari bencana ini. Penatua berjubah biru itu sedikit mengangguk. Dia dengan sengaja melawan trio Tian Yuanzi untuk mencegah mereka menemukan fluktuasi teleportasi. Aye, aku harap dia akan berhasil. Ying Xuanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Jelas, dia juga tidak ingin Lin Dong mati di tempat ini. Bang! Suara gemuruh lainnya meledak di langit. Tubuh besar Little Marten tiba-tiba mundur dengan cepat, berkedip-kedip saat dia benar-benar berubah kembali menjadi bentuk manusia. Matanya muram saat dia melihat trio Tian Yuanzi di langit yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Energi hitam keunguan tersapu, langsung meraih Lin Dong dan Little Flame saat mereka dengan cepat mundur ke lapisan awan hitam keunguan. Berdengung, cahaya di lapisan awan dengan cepat menghilang ketika mereka bertiga masuk, saat formasi spasial yang terdistorsi muncul. Teleportasi. Ketika trio Tian Yuanzi melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Saya akan mengontrol formasi. Kita tidak bisa tinggal di wilayah Suan Timur lagi. Segel yang dibentuk oleh tangan Little Marten berubah dengan cepat. Segera, formasi spasial yang terdistorsi mulai berputar dengan kecepatan tinggi, saat fluktuasi spasial liar menyebar dengan cara yang gila. Kulit Lin Dong pucat saat dia melihat wajah Little Marten yang gelap dan serius. Dia bisa merasakan bahwa aura yang terakhir berkurang dengan cepat. Segera, dia mengerti bahwa kekuatan yang terakhir mulai menghilang. Jika kekuatan Little Marten benar-benar menurun, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri, bagaimana bisa semudah itu? Trio Tian Yuanzi mendengus dingin, dan secara bersamaan menyerang. Energi besar merobek langit dan dengan kejam menabrak formasi spasial. Dari kelihatannya, formasi teleportasi yang dibangun dengan susah payah oleh Little Marten akan segera dihancurkan jika mereka terkena serangan itu. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Little Marten merah padam saat dia melihat serangan dari ketiganya bersiul. Dia saat ini mengendalikan formasi, dan jelas tidak dapat memisahkan perhatian untuk menangani serangan dari ketiganya. Aku akan menghentikan mereka. Raungan yang dalam dipancarkan dari harimau hitam tempat api kecil berubah. Segera, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat dia bergegas keluar. Sepertinya dia bermaksud menggunakan hidupnya untuk memblokir serangan itu. Bang! Namun, sesosok melangkah maju sebelum Little Flame bisa keluar dari formasi. Sosok itu melemparkan tendangan ke belakang dan mengirim Little Flame kembali ke formasi, sambil menggunakan gaya yang dihasilkan untuk menembak keluar dari formasi. Kakak laki-laki, Little Flame dan Little Marten menatap sosok yang melesat keluar, dan tertegun sejenak. Mata mereka dengan cepat berubah menjadi merah darah. Bab 828. Sosok Lin Dong melayang di langit. Tatapannya yang tak tergoyahkan tertuju pada serangan menakutkan yang merobek udara ke arahnya. Sebelum serangan ini sampai padanya,
tekanan mengerikan telah menyebabkan ruang di sekitar Lindong menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Sebuah serangan simultan oleh 3 Master Sekte Besar Gerbang Yuan, kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan Lindong berada dalam situasi tanpa harapan selamanya. Meskipun Lindong mengerti bahwa penampilannya hanya mirip dengan belalang yang mencoba menghentikan mobil, dia tidak ragu-ragu. Pengaktifan formasi masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus melangkah maju untuk memblokir serangan ini. Kalau tidak, tidak satu pun dari mereka yang akan bertahan. Berdengung, sebuah formasi cahaya gemerlap dengan cepat meluas dari telapak tangan Lindong sekali lagi. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya, saat lampu merah-merah menyapu dan berubah menjadi tungku merah-merah yang melindunginya di dalamnya. Astaga, sinar cahaya yang dipenuhi dengan kekuatan penguraian adalah yang pertama bergegas ke depan. Setelah itu, ia bertabrakan dengan serangan agung dan menakutkan di bawah perhatian banyak tatapan. Meskipun kekuatan penguraiannya unik, tidak diragukan lagi ada celah seperti semut dan gunung jika dibandingkan dengan serangan dari 3 sekte besar Gerbang Yuan. Oleh karena itu, sinar cahaya hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum benar-benar runtuh. Ledakan, sinar cahaya hancur, dan serangan agung tiba. Pada akhirnya, itu menabrak kuali merah tua. Segera, suara logam yang jernih bergema di langit. Riak merah-merah melingkar dengan cepat menyebar setelah suara keras muncul. Selanjutnya, semua orang menyaksikan pancaran kuali merah-merah dengan cepat meredup. Akhirnya, itu mengeluarkan suara, swoosh, dan berubah menjadi kilatan cahaya yang kembali ke tubuh Lindong. Lindong terpengaruh ketika Burning Sky Cauldron mengalami pukulan, dan dia memuntahkan seteguk darah segar, sementara wajah pucatnya yang semula menjadi lebih pucat. Jelas, Lindong tidak bisa memblokir serangan dari 3 sekte besar sekte bahkan setelah mengandalkan harta Yuan murni. Lindong tidak punya waktu untuk mundur setelah memuntahkan seteguk darah segar ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya membeku. Setelah itu, kekuatan mengerikan merembes keluar dari angkasa dan melilitnya. Berderak. Tubuh Lindong sepertinya langsung terdistorsi di bawah erosi kekuatan menakutkan itu. Darah segar dengan liar merembes keluar dari pori-porinya. Penampilannya itu menunjukkan bahwa dia akan diubah menjadi daging cincang. Rasa sakit yang hebat menyebar dengan gila-gilaan di dalam tubuh Lindong. Bahkan dengan tekadnya, dia tidak bisa menahan diri untuk melepaskan raungan rasa sakit yang rendah. Darah terus mengalir keluar, membuatnya tampak seolah-olah dia terbuat dari darah. Trio Ren Yuanzi menyaksikan pemandangan ini dari langit yang jauh dengan sikap acuh tak acuh. Mata mereka tanpa ampun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan pada mereka. Dalam formasi di belakang Lindong, mata Little Flame dan Little Marten berubah menjadi merah darah. Harimau hitam raksasa yang telah diubah Little Flame tiba-tiba melepaskan raungan panjang ke arah langit. Raungan yang dipenuhi dengan kebencian pahit. Ledakan. Gelombang demi gelombang rasa sakit dengan liar menyerang hati Lindong. Dia benar-benar bisa merasakan kematian pada saat ini meskipun kekuatan besar dari tubuh fisiknya saat ini. Serangan seperti itu sudah jauh melampaui batas yang bisa ditanggung oleh tubuh fisiknya. Dia bisa mendengar tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang samar. Penglihatan Lindong mulai terkorosi oleh darah hingga menjadi buram. Perasaan lelah dan tak berdaya yang luar biasa bergema di dalam hati Lindong. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Sebuah gumaman terdengar dalam hati Lindong. Kesadarannya secara bertahap mulai menjadi kabur. Bas-bas. Saat kesadaran Lindong akan benar-benar hilang, aura naga langit yang telah ada di dalam dantiannya tiba-tiba meledak pada saat ini. Aura naga langit meledak. Ini menyebar dengan cepat dan memenuhi tubuh Lindong. Selain itu, terowongan itu menembus median bengkok Lindong dan menghancurkan tulang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mengaum, gelombang demi gelombang aura naga langit terus memasuki tubuh Lindong. Energi ini biasanya sangat sombong, dan bahkan Lindong hanya bisa menyerap sepotong kecil itu. Namun, pada saat ini, aura naga langit mulai menyatu dengan tubuh fisik Lindong dengan sendirinya di bawah tekanan eksternal yang menakutkan. Itu memperkuat tubuhnya untuk menahan tekanan eksternal. Lampu hijau terang tiba-tiba meletus sekali lagi di permukaan tubuh Lindong. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong sebenarnya mulai membengkak dan bergetar. Pada saat berikutnya, lampu hijau meledak, saat raungan naga yang menggetarkan jiwa bergema dari dalam. Saat raungan naga bergema,
orang bisa melihat naga hijau berukuran belasan kaki tiba-tiba muncul di dalamnya. Tubuh naga itu mengeluarkan aura naga yang kuat. Aura naga seperti itu tidak biasa. Hanya ahli klan naga dengan peringkat yang cukup tinggi dari klan naga yang mampu memiliki aura naga surgawi seperti itu. Meskipun aura naga surgawi ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan yang asli, riak darinya benar-benar nyata. Seni bela diri apa yang dilakukan bocah ini? Memikirkan itu sangat aneh, dan mampu berubah menjadi tubuh naga hijau murni. Ren Yuanzi sedikit mengernyit dan berkomentar setelah melihat adegan ini. Tidak peduli trik apa yang kamu miliki, kamu tidak akan memiliki jalan kedua untuk diambil di bawah serangan ini. Kilatan dingin melintas di mata Ren Yuanzi. Semakin menonjol Lindong, semakin besar keinginan membunuh di dalam hatinya. Penghinaan yang diderita Lindong hari ini pasti akan menyebabkan Lindong memiliki kebencian yang mendalam terhadap gerbang Yuan mereka. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri, Lindong pasti akan menjadi lawan yang lebih kuat dan merepotkan daripada Zhou Tong yang diberikan bakatnya. Pada saat itu, bahkan mungkin mereka akan mulai merasakan sakit kepala. Naga hijau muncul dari dalam lampu hijau. Itu dengan cepat mengakar sendiri. Cahaya hijau melonjak liar pada sisik naganya dalam upaya untuk bertahan sedikit lebih lama dalam menghadapi serangan yang begitu menakutkan. Aura naga langit di dalam tubuh Lindong benar-benar meletus pada saat genting ini, menyebabkan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dia latih menjadi diperkuat sekali lagi. Tubuhnya akhirnya bisa berubah menjadi tubuh naga hijau. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Bang. Meskipun ini masalahnya, jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk benar-benar memiliki kapasitas untuk memblokir serangan itu. Oleh karena itu, naga hijau yang Lindong telah ubah menjadi akhirnya jatuh kembali dalam kekalahan dalam menghadapi kekuatan menakutkan yang merobek udara. Sementara sisik pada tubuh naga juga retak dan meledak satu demi satu. Dalam waktu singkat, tubuh naga hijau sekali lagi tertutup luka. Meskipun ini masalahnya, semua orang di Unique Devil City agak terperangah. Beberapa mata mulai berubah serius ketika mereka melihat naga hijau itu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang praktisi tingkat 8 Yuan Nirvana benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di bawah serangan dari 3 Master Sekte besar gerbang Yuan. Meskipun 3 Master Sekte besar tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, ada perbedaan besar dalam status antara kedua belah pihak. Jika orang ini tidak mati, gerbang Yuan pasti akan menghadapi bencana di masa depan. Beberapa individu dengan mata yang tajam memiliki ekspresi serius saat mereka saling memandang, sementara pemikiran ini muncul di dalam hati mereka. Dari keganasan yang ditunjukkan Lindong, kemungkinan dengan waktu yang diberikan, dia akan melampaui monster Zhou Tong dari Sekte Dao, yang telah mengguncang wilayah Suan Timur 100 tahun yang lalu. Saat itu, Zhou Tong telah menyerbu ke gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung. Jika Lindong selamat, apa yang akan terjadi? Hanya membayangkan pemandangan seperti itu menyebabkan semua orang merasa kulit kepala mereka menjadi sedikit mati rasa. Ledakan. Jika orang-orang ini dapat memiliki pemikiran seperti itu, trio Tian Yuanzi secara alami juga akan memikirkannya. Oleh karena itu, kilatan dingin samar hadir jauh di dalam mata mereka. Meskipun mereka tidak menyerang lagi, mereka jelas diam-diam memperkuat serangan yang menuju Lindong. Ledakan, cahaya berdarah meledak di tubuh naga hijau. Sisik beterbangan saat kekuatan di mata naga hijau itu dengan cepat meredup. Bang! Gelombang kekuatan menakutkan lainnya merembes keluar dari udara dan dengan kejam mengecam naga hijau itu. Di kejauhan, Ying Xuanzi tiba-tiba mengepalkan kedua tinjunya saat melihat adegan ini. Dia segera berbicara dengan suara rendah, "Penatua yang hebat, temani aku saat aku campur tangan kali ini. Aku ingin mengirimnya pergi dari tempat ini." Penatua berjubah biru terkejut ketika mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk pelan. Bang! Serangan besar tiba-tiba dilepaskan dari tangan duo Ying Xuanzi. Akhirnya, itu merobek ruang dan menghancurkan kekuatan menakutkan yang baru saja akan meledakkan naga hijau. Intervensi tiba-tiba dari duo Ying Xuanzi segera menimbulkan kegemparan dari seluruh tempat. Ying Xuanzi, apa yang kamu lakukan? Ren Yuanzi tiba-tiba berteriak dengan marah. Seseorang harus memaafkan dan melupakan. Ren Yuanzi, bukankah kalian terlalu ekstrim? Ying Xuanzi berteriak dengan dingin. Memotong rumput tapi tidak mencabut akarnya. Apakah Anda berpikir bahwa gerbang Yuan kita begitu bimbang? Gerbang Yuan kita tidak ingin melihat insiden Zhou Tong saat itu terjadi untuk kedua kalinya.
Tian Yuanzi sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian berdua hentikan mereka. Aku akan menghancurkan formasi mereka." "Roger." Duo Ren Yuanzi segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Bang! Mereka bertiga tiba-tiba melangkah maju setelah suara mereka terdengar. Ren Yuanzi dan Di Yuanzi segera bergerak dan memblokir duo Ying Xuanzi. Di sisi lain, Tian Yuanzi menatap Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh. Segera setelah itu, dengan mengepalkan tinjunya, sinar cahaya hitam besar 1000 kaki yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba melesat keluar dari tangannya. Orang bisa tahu bahwa Tian Yuanzi tidak menahan diri kali ini. Dia ingin benar-benar memusnahkan trio Lindong dengan satu serangan. Gemuruh, sinar cahaya sepertinya menembus langit. Itu menembak ke arah kelompok Lindong dengan kecepatan yang mencengangkan, dan ruang runtuh dimanapun ia lewat. Naga hijau yang Lindong telah berubah menjadi juga telah ditarik ke dalam formasi saat ini. Mata Little Marten merah saat dia terus mengaktifkan formasi dalam upaya untuk berteleportasi dan melarikan diri sebelum serangan tiba. Namun, berkas cahaya itu terlalu cepat. Dalam sekejap, itu sudah tiba di atas formasi. Sedikit lagi, hanya sedikit. Ekspresi Little Marten jelek saat raungan rendah muncul dari mulutnya. Ruang di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi setelah raungan terdengar, sementara banyak sinar cahaya mulai berkumpul ke arah mereka bertiga. Mencoba melarikan diri. Sebuah dengusan dingin tiba-tiba terpancar dari Tian Yuanzi ketika berkas cahaya spasial menyatu menuju ketiganya. Setelah itu, sinar cahaya lain dengan kejam melesat. Bang! Namun, retakan 10.000 kaki tiba-tiba muncul ketika berkas cahaya hendak mengenai formasi. Setelah itu, cakar naga hijau yang bisa menutupi seluruh unit Devil City tiba-tiba menyapu celah di ruang angkasa. Cakar itu secara paksa menghancurkan sinar cahaya besar 1000 kaki di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Bab 829 kabur. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Bahkan trio Lindong memiliki wajah yang tercengang. Jelas, mereka bingung menghadapi bantuan tak terduga ini. Namun, perasaan bingung ini tidak berlangsung lama, sebelum kejutan melintas di wajah Lindong. Ini karena dia merasakan fluktuasi yang familiar dari cakar naga hijau. Itu adalah keterampilan naga terwujud surga hijau. Elder Kingxi, Lindong berseru dengan suara lembut. Dia jelas tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Raja Naga Hijau Kingxi, yang dia temui di alam kuno. Untuk berpikir bahwa itu adalah dia, ekspresi kagum juga melintas di wajah Little Marten. Mereka hanya bertemu dengan gambar yang ditinggalkan oleh Kingxi ini di alam itu. Meskipun dia menduga bahwa ahli kuno ini mungkin masih hidup saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli misterius ini benar-benar akan menyelamatkan mereka. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di unik Devil City tercengang saat mereka menatap cakar naga hijau yang telah merobek celah spasial di langit. Ekspresi ketidakpercayaan terungkap di wajah mereka. Apa latar belakang Lindong? Memikirkan bahwa para ahli yang begitu kuat bergerak untuk menyelamatkannya berkali-kali. Riak yang sangat kuat, penatua berjubah biru menyaksikan adegan ini dengan serius saat dia berkomentar dengan suara yang dalam. Orang yang mengintervensi kemungkinan telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Fluktuasi dari cakar naga hijau tampaknya sangat mirip dengan keterampilan naga terwujud surga hijau yang dipraktikkan Lindong. Sepertinya ada hubungan di antara mereka, Ying Xuanzi mengangguk dan berkomentar. Namun, orang ini tampaknya jauh dari wilayah Xuan Timur. Meskipun dia kuat, dia kemungkinan akan kesulitan menghentikan trio Tian Yuanzi dengan kekuatan yang dia tinggalkan setelah merobek ruang dan muncul. Kata tetua berjubah biru, dia tidak berniat untuk berurusan dengan trio Tian Yuanzi. Dia hanya ingin membiarkan kelompok Lindong pergi, Ying Xuanzi berbicara setelah mengamati dengan tajam. Lindong beruntung telah mendapatkan perlindungan dari ahli seperti itu. Dengan cara ini, kita akan bisa menghela nafas lega. Penatua berjubah biru dengan lembut mengangguk ketika dia melihat Ying Xuanzi tersenyum seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Dia sadar bahwa kelompok Lindong mungkin berhasil pergi jika situasinya seperti ini. Kamu siapa? Ekspresi trio Tian Yuanzi berubah agak suram di tengah keributan dari sekitarnya. Mereka menatap cakar naga besar yang muncul dari ruang robek dan berteriak dengan suara yang dalam. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan kemampuan apa yang dilakukan seorang bocah, yang hanya berada di tahap 8 Yuan Nirvana, harus mampu membawa situasi yang merepotkan seperti itu.
Haha, 3 Master Sekte yang hebat. Untuk benar-benar pergi sejauh ini melawan salah satu generasi muda. Bukankah kamu terlalu berpikiran sempit? Tawa samar tapi jelas dan hidup dipancarkan dari celah besar. Tampaknya telah menembus batasan ruang, sebelum keluar dari celah dan bergema di seluruh area. Meskipun aku tidak tahu yang mana yang hebat dari dirimu yang terhormat, kemungkinan tidak ada yang bisa menghentikan kita hari ini. Mata Tian Yuanzi agak suram saat dia melihat sinar cahaya spasial yang meningkat di sekitar kelompok Lindong. Jika mereka tidak menghentikan prekursor untuk teleportasi ini, kemungkinan ketiganya akan benar-benar melarikan diri hari ini. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia memikirkan hal ini, dan mereka bertiga benar-benar bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Dengan mata tajam mereka secara alami dapat mengatakan bahwa orang yang melakukan intervensi pasti berada di tempat yang sangat jauh. Yang terakhir telah menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk merobek ruang terbuka dan memberikan bantuannya. Kemampuan seperti itu memang hebat. Jika tubuh sebenarnya yang terakhir hadir, bahkan trio Tian Yuanzi tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Namun, cakar naga hijau di depan mereka hanyalah energi yang telah melewati ruang angkasa dan turun di area ini. Meskipun kuat, itu tidak memiliki banyak ancaman terhadap kelompok Tian Yuanzi. Apakah mereka benar-benar hanya nama kosong jika mereka bisa menjadi penguasa sekte gerbang Yuan dan mendominasi wilayah Yuan Timur? Bang-bang, kekuatan hidup dan mati yang luas menyapu saat mereka bertiga bergegas maju. Setelah itu langsung diaglomerasi menjadi cincin cahaya hitam putih besar 10.000 kaki. Astaga, cincin cahaya tidak berhenti bahkan sesaat setelah terbentuk. Itu tiba-tiba melesat ke depan dan menyerang langsung ke cakar naga. Gemuruh, cincin cahaya hitam putih merobek ruang, sementara cakar naga besar juga melesat ke depan dengan tiba-tiba. Setelah itu, dengan kuat menabrak cincin cahaya. Segera, seluruh area bergetar, saat cincin cahaya dan cakar naga mulai runtuh. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Tian Yuanzi ketika dia melihat pemandangan ini. Tubuhnya bergerak, dan benar-benar menembus ruang saat muncul di belakang cakar naga. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat trio Lindong dalam formasi. Desir, namun, Tian Yuanzi baru saja menghindari cakar naga dan bersiap untuk menyerang kelompok Lindong ketika cahaya hijau tiba-tiba menyapu ke bawah dari celah di langit. Itu langsung menuju Tian Yuanzi. Tian Yuanzi juga merasakan kilatan hijau yang akan menyerangnya. Matanya sedikit berkedip, tetapi dia tidak berniat untuk menghindar. Kedua jarinya tiba-tiba menekan ke udara. Segera, kekuatan menakutkan langsung menembus ruang kosong dan menghantam formasi. Bang! Lampu hijau dengan kejam menabrak tubuhnya ketika Tian Yuanzi menyerang formasi. Segera, dia dikirim terbang kembali. Dia mengambil beberapa ratus langkah ke belakang dengan cara yang menyedihkan di langit, sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Namun, senyum dingin muncul di wajahnya. Formasimu sudah diganggu olehku. Jika Anda teleportasi sembarangan, ada kemungkinan besar Anda akan mati. Lindong, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Ying Xuanzi dan murid Sekte Dao langsung berubah ketika mereka mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Mata mereka melihat ke atas, dan benar saja, mereka melihat bahwa formasi mulai berkedip liar, sementara gelombang demi gelombang riak kacau menyebar darinya. Sampah tua ini, wajah Little Marten jelek saat dia melihat cahaya spasial yang kacau ini melintas di sekelilingnya dan tanpa sadar mengutuk. Dia tahu bahwa metode yang digunakan King Zi untuk merobek ruang dan campur tangan ini tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, mereka pasti akan berakhir di tangan gerbang Yuan jika mereka menghentikan formasimu. Apa yang harus kita lakukan? Little Marten memandang Lindong dan bertanya. Lanjutkan mengaktifkan formasi. Lindong mengatupkan giginya dan menjawab. Marten kecil mengangguk dengan berat. Suaranya dengan cepat berubah menjadi gelap dan dingin. Formasi teleportasi sudah tidak stabil. Saya tidak tahu kemana kita akan diteleportasi. Lindong, api kecil, jika kita terpisah, datanglah ke suku Marten Iblis Surgawi wilayah Iblis untuk mencariku. Pada saat itu, kakek Marten akan membawa pasukan kembali ke sini untuk membantai gerbang Yuan. Iya, mata Lindong merah padam saat dia mengangguk. Hari ini, mereka telah dipaksa sampai terlihat seperti anjing yang kehilangan rumah mereka. Ini akan menjadi tak tertahankan jika mereka tidak membalas dendam. Ayo pergi.
Sinar cahaya spasial di tubuh mereka akhirnya mencapai keadaan terpadat saat mereka berbicara. Setelah itu, tubuh ketiganya benar-benar mulai terdistorsi. Bang! Sosok Little Marten memimpin dan meledak di dalam berkas cahaya spasial. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya perak yang memasuki ruang terdistorsi. Segera setelah itu, Little Flame juga menghilang dengan cara yang sama. Semua orang di daerah itu menyaksikan adegan ini. Dari kelihatannya, trio Lindong masih memilih untuk meninggalkan tempat ini meskipun ada kemungkinan besar mereka akan mati selama teleportasi. Hanya saja ini menyebabkan seluruh tempat ini memiliki suasana tragis dan tanpa harapan tambahan. Mereka bertiga akhirnya terpaksa melarikan diri dengan cara yang menyedihkan di hadapan kekuatan dan penindasan gerbang Yuan. Mata yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul pada sosok terakhir yang akan menghilang. Setelah itu, mereka melihat pemuda itu melemparkan mata merahnya ke arah kelompok Tian Yuanzi. Segera setelah itu, raungan seperti binatang buas yang dalam bergema di seluruh area. Anjing tua dari gerbang Yuan. Saya, Lindong akan mengukir penghinaan yang kami tiga bersaudara telah dipaksa untuk menderita hari ini di hati saya. Tunggu saja, saat kami tiga bersaudara kembali ke wilayah Suan Timur akan menjadi hari di mana gerbang Yuan Anda akan dihancurkan. Hari di mana gerbang Yuan Anda akan dihancurkan. Kata-kata terakhir ini membawa kebencian yang mengerikan saat mereka terus berlama-lama di telinga semua orang. Bang! Saat kata-katanya memudar, sosok Lindong, yang terbungkus oleh sinar cahaya spasial, meledak. Akhirnya, dia dengan cepat memasuki ruang yang terdistorsi dan menghilang. Hanya raungan yang dipenuhi dengan kebencian yang bergema di daerah itu, menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Trio Tian Yuanzi melihat ke tempat di mana ketiga orang itu menghilang dengan wajah muram. Meskipun mereka jelas menyadari bahwa ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini akan mati selama teleportasi, sedikit kegelisahan diam-diam tertanam jauh di dalam hati mereka. Dendam yang telah ditanam hari ini mungkin pada akhirnya akan dibayar dengan darah bertahun-tahun kemudian. Bab 830, dia akan kembali. Ruang terdistorsi di langit secara bertahap kembali ke keadaan semula. Kekuatan spasial yang memenuhi area itu juga secara bertahap mulai menghilang, bersama dengan sosok trio Lindong. Meskipun mereka bertiga telah menghilang, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota iblis unik masih menatap tempat itu dengan linglung. Pertempuran besar yang mengguncang dari sebelumnya masih menyebabkan gelombang kejut di dalam pikiran mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah hari ini akan benar-benar berkembang sedemikian rupa semua karena hanya 8 murid Sekte Dao tahap Yuan Nirvana. Tidak hanya 3 Master Sekte besar gerbang Yuan dan Master Sekte Dao muncul dan melibatkan diri mereka sendiri. Bahkan seorang ahli yang sangat kuat dan misterius juga ikut campur. Seseorang biasanya tidak dapat melihat sekilas keberadaan seperti itu, namun mereka terus muncul karena hanya Lindong hari ini. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka diam-diam terdiam adalah bahwa meskipun 3 Master Sekte besar gerbang Yuan telah terlibat, mereka masih tidak dapat mempertahankan kelompok Lindong. Kata-kata kejam yang ditinggalkan sebelum menghilang mungkin terdengar seperti lelucon, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menertawakannya. Lagi pula, selama seseorang tidak bodoh, orang akan memahami potensi menakutkan seperti apa yang dimiliki seorang pemuda, yang mampu melarikan diri dari tangan 3 Master Sekte gerbang Yuan yang hebat, telah. Begitu orang seperti itu diizinkan untuk melarikan diri, itu sama dengan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan. Mungkin, ketika Lindong sekali lagi kembali ke wilayah Suan Timur, gerbang Yuan harus membayar harga yang sangat menyakitkan karena apa yang mereka lakukan hari ini. Zhou Tong telah menyebabkan gerbang Yuan benar-benar kehilangan wajahnya saat itu, dan pemuda bernama Lindong ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Zhou Tong. Yang paling penting, Lindong telah lolos dari tangan 3 Master Sekte besar. Sesuatu yang bahkan Zhou Tong tidak dapat melakukannya saat itu. Dari sudut pandang tertentu, bahaya yang ditimbulkan Lindong jelas melampaui Zhou Tong. Haha, anak kecil itu tidak akan mati dengan mudah. Dalam rentang waktu yang singkat sedikit lebih dari 1 tahun, dia benar-benar telah menguasai keterampilan naga terwujud surga hijau saya ke tingkat seperti itu. Dia benar-benar tidak mencemarkan nama saya. Haha, saya benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia saat berikutnya dia kembali ke wilayah Suan Timur. Retakan spasial yang sangat besar di langit mulai berangsur pulih pada saat ini. Pada saat yang sama, tawa dipancarkan dari dalam dan bergemuruh di seluruh area.
Siapa sebenarnya kamu? Tian Yuanzi berteriak dengan dingin. Ekspresinya suram saat dia menatap celah spasial yang menghilang. Haha, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Saat itu, aku juga ingin bertarung dengan kalian bertiga. Bagaimanapun, anak kecil itu adalah seseorang yang telah mendapatkan warisanku. Jika bukan karena aku berada di negeri yang jauh sekarang, tidak mungkin aku akan membiarkan kalian bertiga melakukan apa yang kalian inginkan. Tawa yang jelas sekali lagi terdengar, sementara retakan spasial itu juga mulai menghilang sepenuhnya bersama dengan tawa yang gemuruh. Kelompok Tian Yuanzi memiliki ekspresi gelap saat mereka menyaksikan adegan ini. Tidak hanya mereka tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah, mereka malah akhirnya meninggalkan ancaman besar. Pada saat yang sama, mereka sekali lagi mengotori reputasi gerbang Yuan mereka. Oh Master Sekte yang hebat, formasi teleportasi telah rusak. Ketiga orang itu sudah kelelahan dan pasti tidak akan mampu menahan robeknya teleportasi spasial. Saya percaya bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa mereka akan mati. Sidong tanpa sadar memberikan senyum menyanjung dan berkata ketika dia melihat ekspresi suram Tian Yuanzi. Apa yang saya inginkan bukan hanya peluang yang sangat tinggi. Bocah itu bukan individu biasa. Jika dia selamat, dia pasti akan menjadi sumber bencana. Tian Yuanzi melirik Sidong dengan acuh tak acuh dan berkata, lewati perintah untuk menempatkan trio Lindong di daftar orang yang dicari. Tidak hanya di wilayah Suan Timur, sebarkan ordo buronan ke wilayah lain juga. Siapapun yang memberikan informasi tentang mereka akan dapat memilih seni bela diri apapun dari gerbang Yuan kami. Di Yuanzi memerintahkan dengan nada menakutkan. Dipahami, senyum di wajah Sidong sedikit menegang. Ada beberapa ketakutan di wajahnya saat dia mengangguk terus-menerus. Aku ingin melihat berapa lama bocah ini bisa bertahan. Rambut perak Ren Yuanzi menari-nari, sementara matanya sedingin es. Suaranya yang gelap dan jahat itu seperti es, dan membuat hati seseorang terasa dingin. Mereka tidak sengaja menyembunyikan suara mereka. Oleh karena itu, menyebar kemana-mana. Segera, keributan besar terjadi. Kemungkinan hadiah yang ditawarkan gerbang Yuan pada pesanan buronan cukup menarik. Seorang wanita muda berpakaian hitam tiba-tiba perlahan melangkah maju di tengah keributan. Wajahnya yang sangat cantik itu saat ini agak pucat. Kedua matanya dipenuhi dengan aura gelap dan dingin saat mereka dengan tegas menatap trio Tian Yuanzi. King Tan, Chen Gui buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Dia dengan cemas menjaga wanita muda itu. Jika saya memiliki kesempatan dalam hidup ini, saya pasti akan meratakan gerbang Yuan Anda. Mata wanita muda berpakaian hitam itu menatap trio Tian Yuanzi di bawah perhatian banyak pasang mata. Setelah itu, suaranya yang sedingin es, yang mengandung kebencian yang tidak bisa dihilangkan, menyebar ke seluruh langit. Sepertinya kamu juga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan bocah itu. Kalau begitu, Sidong, tangkap dia. Ren Yuanzi mengernyitkan alisnya sedikit dan dengan cepat berbicara dengan tidak sabar. Dipahami, Sidong mengangguk segera setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas ke depan saat dia meraih King Tan. Pada saat yang sama, dia tertawa dingin, gadis yang bodoh. Yang harus Anda lakukan adalah dengan patuh menarik kembali ke samping pada saat ini. Namun, Anda benar-benar berani muncul dan menyatakan hubungan Anda dengan bocah itu. Kamu benar-benar orang bodoh yang bodoh. Petik 2. Ekspresi Chen Gui langsung tenggelam saat melihat Sidong bergerak. Saat dia hendak menarik King Tan dan mundur, dia didorong ke samping oleh yang terakhir. Setelah itu, dia berdiri di langit tanpa niat untuk menghindar, membiarkan serangan Sidong mendarat padanya. King Tan, ekspresi Chen Gui berubah drastis setelah melihat ini. Namun, saat Sidong telah mencapai area yang berjarak belasan kaki dari King Tan, ruang di atas kepala King Tan tiba-tiba terbelah. Setelah itu, seberkas cahaya hitam melesat keluar dan dengan kejam menabrak tubuh Sidong. Bang! Sebuah suara yang dalam bergema. Setelah itu, banyak orang melihat Sidong jatuh dari langit seperti burung dengan sayap patah, sebelum jatuh dengan menyedihkan ke tanah. Darah segar keluar dengan liar dari mulutnya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Perubahan mendadak dan tak terduga ini sekali lagi menyebabkan banyak orang tercengang. Apakah itu masih belum berakhir? Fluktuasi ini, murid trio Tian Yuanzi berkontraksi karena ini. Segera, mereka menatap celah yang muncul di langit. Mereka berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Tuan Istana Kegelapan, Tian Yuanzi,
Saya telah mencari selama ratusan tahun untuk menemukan murid yang sempurna dan berharga. Jika terjadi sesuatu padanya, gerbang Yuanmu bisa menunggu istana kegelapanku mengumumkan perang. Tawa serak samar dipancarkan dari celah spasial. Akhirnya, cahaya hitam keluar dari sana. Cahaya berubah menjadi sesepuh berjubah hitam kurus dengan mahkota hitam di kepalanya. Ketika sesepuh berdiri di langit, langit segera menjadi gelap. Semua cahaya di atas kepalanya menghilang. Kegelapan seperti itu begitu murni sehingga membuat rasa takut muncul di hati seseorang. Itu adalah penguasa istana kegelapan dari wilayah Xuan Utara, Bo Xuan. Saat tetua berjubah hitam ini muncul, gelombang seruan kaget muncul di daerah itu. Jelas, dia juga sangat terkenal. Jadi dia adalah murid kepala istana. Gerbang Yuan kita secara alami tidak akan berani meremehkannya sama sekali jika kita mengetahui hal ini sebelumnya. Gerbang Yuan kami sedikit ceroboh dalam masalah sebelumnya. Tian Yuanzi menatap tetua berjubah hitam saat pupilnya sedikit berkontraksi sejenak. Tak lama kemudian, dia tertawa samar. Meskipun tetua berjubah hitam ini juga berada di tahap samsara, dia memiliki simbol leluhur kegelapan. Kekuatan seperti itu luar biasa dan tak terduga. Oleh karena itu, bahkan Tian Yuanzi sangat waspada terhadapnya. Penatua berjubah hitam itu tersenyum tanpa komitmen. Setelah itu, dia menoleh dan menatap wanita muda di belakangnya. Dia bertanya, apakah kamu akan kembali bersamaku? Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak ikut campur? King Tan menatap Bo Xuan saat dia menggigit bibirnya dan bertanya, kakakmu memiliki potensi luar biasa. Pada saat yang sama, dia juga memiliki simbol leluhur yang memakan. Dia pasti tidak akan menjadi ikan kolam di masa depan. Kejadian hari ini adalah bentuk latihan baginya. Untuk menjadi ahli yang benar-benar kuat, pengalaman seperti itu mutlak diperlukan. Sekte Dao mungkin bagus, tapi itu tidak cocok untuknya. Kedamaian di tempat itu akan mengikis ketajamannya. Hanya dunia luar yang lebih luas yang bisa menampungnya. Bo Xuan tertawa. Tangan King Tan perlahan terkepal erat. Segera setelah itu, dia menyatakan dengan suara lembut, bawa aku ke pengadilan hukum kegelapan begitu kita kembali. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Mata hitam Bo Xuan dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira ketika dia mendengar ini. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengizinkan murid yang paling dia sukai untuk mewarisi jubahnya. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan meratakan gerbang Yuan dalam hidup saya. Tatapan King Tan sekali lagi beralih ke kelompok Tian Yuanzi di kejauhan, tetapi suaranya menjadi sangat lembut, sementara ekspresi dari trio Tian Yuanzi menjadi sedikit suram. Begitu kamu menjadi penguasa istana kegelapan, kamu akan menjadi ratu baru. Semuanya akan seperti yang Anda inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, termasuk aku sendiri. Bo Xuan mengusap kepala wanita muda itu dan berkata, terima kasih Tuan. Mata sedingin es wanita muda itu akhirnya mengungkapkan kehangatan saat dia berkata dengan lembut. Ayo pergi. Kembali dengan Tuan. Bo Xuan tersenyum dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, celah gelap sekali lagi muncul di sisinya. Segera setelah itu, cahaya hitam melilit King Tan dan Chen Gui. Setelah itu, mereka mengabaikan semua orang saat mereka terbang ke celah dan menghilang. Tidak terduga bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah murid favorit Bo Xuan. Penatua berjubah biru menatap ke tempat retakan itu menghilang saat dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, karena gadis kecil itu bisa memasuki pengadilan hukum kegelapan, kemungkinan besar dia akan menjadi penguasa istana kegelapan. Gerbang Yuan akhirnya menarik banyak masalah kali ini. Petik 2. Ying Xuanzi mengangguk sedikit. Matanya sedikit murung. Meskipun hasilnya hari ini bukan yang terburuk, itu juga tidak dianggap terlalu bagus dari sudut pandangnya. Bagaimanapun, Lindong telah dipaksa untuk pergi. Ying Xiaoxiao melihat ekspresi Ying Xuanzi dan menghela nafas. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat bahwa wanita muda dalam pelukannya telah membuka matanya sejak waktu yang tidak diketahui. Kamu sudah bangun? Ying Xiaoxiao buru-buru bertanya dengan prihatin ketika dia melihat ini. Namun, mata besar wanita muda yang awalnya hidup dan indah itu tidak memiliki fokus dalam menghadapi pertanyaan ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan mengangguk. Apakah dia pergi? Ying Xiaoxiao hanya bisa menganggukkan kepala menanggapi suara Ying Huan yang agak kosong. Dia dengan paksa tersenyum dan berkata, namun, dia seharusnya baik-baik saja. Orang itu sepertinya selalu beruntung. Ying Huan diam-diam mengangguk.
Dia mengangkat kepalanya untuk melirik Ying Xuanzi sebelum berbalik. Jika dia mati, aku akan membalaskan dendamnya. Wanita muda itu berbalik dan terbang. Rambut hitamnya yang halus jatuh tampak mengalir seperti air terjun. Di bawah sinar matahari, ujung rambutnya sedikit berkedip dengan cahaya biru es. Ying Xuanzi menyaksikan sosok wanita muda yang ramping dan cantik menghilang ke kejauhan sendirian. Wajahnya agak kusam. Mata yang digunakan wanita muda itu untuk menatapnya sebelumnya dipenuhi dengan kekecewaan. Apakah aku benar-benar membuat kesalahan, gumam Ying Xuanzi dengan getir. Wajah tampannya yang semula tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk sekte ini. Murid terpentingnya telah dibunuh oleh Gerbang Yuan, tetapi dia tidak dapat membalas dendam. Sekarang, bahkan putrinya sendiri kecewa dengannya. Ayah, Huan hanya membuat ulah kecil. Ini harus segera berakhir. Ying Xiaoxiao merasakan sedikit rasa asam di hatinya saat dia menghiburnya. Ying Xuanzi dengan getir menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia bukan individu biasa. Oleh karena itu, dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan berkata, kirim seseorang ke Kekaisaran Yan Besar dan beritahu klan Lin tentang masalah ini. Setelah itu, kirim seseorang untuk melindungi keluarganya. Ya, Ying Xiaoxiao mengangguk. Ayo pergi. Kembali ke sekte. Ying Xuanzi sekali lagi tertawa getir. Dia tidak lagi memiliki niat untuk tetap tinggal saat dia melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Setelah itu, banyak murid sekte Dao juga diam-diam mengikuti di belakang. Jadi itu telah menyimpulkan dengan cara ini. Wanita cantik di paviliun di dalam unik Devil City menyaksikan, saat berbagai pihak di langit secara bertahap tersebar, sementara dia dengan lembut menghela nafas. Masalah hari ini kemungkinan akan sangat cepat menyebar ke seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat itu, nama Lindong mungkin akan diketahui oleh semua orang. Dia akan kembali. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di samping wanita cantik itu. Dia sejenak terkejut saat dia menoleh untuk melihat Ling Qingsu. Setelah itu, yang terakhir melepas cadarnya, memperlihatkan wajah yang sangat cantik yang dapat membawa kehancuran bangsa dan kota. Dia tersenyum, mempesona semua makhluk hidup dalam prosesnya. Dia akan kembali, pada saat itu, Gerbang Yuan juga akan menyesali tindakan mereka hari ini. Dia jelas mengerti betapa menakutkannya ketangguhan dan tekad pemuda itu. Dia telah berjalan dari kekaisaran peringkat rendah kecil itu ke wilayah Suan Timur ini. Apa yang telah dia korbankan adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ling Qingsu mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah di mana Lindong menghilang, saat bibir merahnya sedikit mengerucut. Matanya dalam dan indah. Kamu pasti akan kembali ke wilayah Suan Timur seperti seorang raja. Pada saat itu, jika Anda benar-benar ingin saya menjadi wanita Anda, mengapa tidak? Lindong, hiduplah dengan baik. Setelah itu, kembalilah.